janda tadi bisa diwariskan juga Bang Billy ya. Komplain Kalau- di bawah yang Kalau janda. janda kau sensitif kali kau ngomong masalah janda, sensitif kali kau. Bang Blender, Iya. Bang Blender. Di bawah. Kalau di Kristen itu dia dosa waris, dosa diwariskan. Tapi kalau kita di Islam itu pahalanya diwariskan. Ada Iya. 3 yang bisa Pahala diwariskan. Pahala jariah, sedekah jariah, anak bermanfaat sama Jadi ada doa kisah anak yang begini soleh. saudara. Ya, ada begini kisah saudara-saudara ya. Jadi di surga itu kemarin kita sudah kupas ada sungai yang dari susu, dari anggur, dari madu dan sebagainya itu ada 4. Nah, di surga itu ada tahta-tahta. Nah, Musa bertanya, itu yang tahta terbuat dari perunggu itu buat siapa? Itu buat orang yang berdosa yang mempunyai anak yang soleh. Loh, kok bisa begitu? Karena dia mengirimkan doa kepada Tuhan untuk ayahnya. Wah, mantap itu. Jadi begitu, saudara. Lanjut. Mirip ya. Mirip tuh kalau apa ya, keyakinan dalam Islam dengan Judaism, karena sama-sama agama monoteis. Nah itu ya Mbak Titi ya, jadi teman-teman Kristen perlu mengkaji lagi tentang pengajaran Paulus ini yang melahirkan adanya dosa waris. Karena yang punya kitab sendiri tidak tidak seperti itu ya, para ulama-ulama mereka atau rabi-rabi mereka tuh memaknainya nggak seperti itu. Jadi, Oke, Bu, menanggapi boleh. perkataan Bunda Rama mengenai dosa waris ya. Memang dosa waris itu hanya dikenal di kitab Perjanjian Lama dan Allah pun berfirman, Dia berkata, aku akan mengasihi beribu-ribu orang yang mengasihi aku, tetapi aku akan membalaskan orang-orang yang tidak mengasihi aku, artinya orang-orang yang pembangkang, sampai pada keturunannya yang keempat. Namun di kitab Perjanjian Baru, Yesus berkata, seorang anak tidak akan menanggung dosa bapaknya, seorang bapak pun tidak akan menanggung dosa anaknya. Berarti siapa yang berbuat salah, Yesus dia yang ngomong itu Yeskiel, kitab Yeskiel. Aduh, jangan begitu dong. Itu yang ngomong itu kitab Yeskiel, Nabi Yeskiel, bukan Yesus. Perjanjian lama itu. Perjanjian lama. Astaga. di Perjanjian Baru ada loh. Nggak Jadi, ada. Ada itu kitab Yeskiel. Nggak ada. Nggak ada, Mbak. Itu di perjanjian lama itu tuh. Itu di perjanjian lama. Itu di perjanjian lama itu tuh. Itu di perjanjian lama. Itu di perjanjian lama itu tuh. Itu di perjanjian lama. Itu di perjanjian lama itu tuh. Itu di perjanjian lama aku itu turun dulu ya. Aku turun dulu ya. Ada dubbing suaranya, ada eho. Oke, aku turun dulu ya. Itu turun dulu baru naik. Ya, only one. Silakan. Anda mau tanggapi bagaimana Iya, dengan sebelumnya ya Bang Blender, beliau ini udah berapa kali ke kamarku ya, dia nggak pandai menghujat. Itu aja informasinya. Takutnya ini kena mental dia. Ya silakan Bang Only One, kira-kiranya ada yang mau ditanggapi dari pernyataan masalah dosa waris? Ya silakan. Ya, kalau menurut pandangan saya ya, Bang Singa ya, dosa waris itu kata waris itu ada maknanya Bang. Dalam arti itu memang awal muasalnya dosa itu terjadi kan dari memang dari Hilang sinyalnya Bang. Adam ya, anggar ayam. Nah, ketika Coba enggak Bang Only coba pindah tempat duduk Bang. oleh Allah yang dilarang ya. Tes. Ya sinyal Abang merah. Tes. Iya, lagi Iya, nggak coba. enak, Mbak. Lagi Lanjut. nggak enak body nih handphone-nya. Nah, jadi begini, Bang. Enggak, Iya, nggak saya enak body. bukannya- Nanti diganti aja bodinya. Silakan Bang. Lanjut. Amin. Jadi maksud saya begini Bang Singa. Menurut pandangan saya itu dosa waris bukannya ada menyerahkan dosanya itu kepada kita, bukan. Dalam arti ketika Adam sudah melanggar, Nabi Adam sudah melanggar yang apa yang ditetapkan oleh Sang Pencipta atau dilarang oleh Sang Pencipta, makanya Adam ini kan jatuh dalam dosa, Bang. Ya kan? Upah dosa itu ya maut atau kematian.
Makanya sampai sekarang ini dari mulai keturunan Nabi Adam sampai sekarang ini, manusia itu selalu akan melakukan dosa, Bang. Pasti akan melakukan dosa, walaupun sedikit, pasti akan melakukan. Apa itu sedikit? Seperti maaf cakap, ya. Maaf cakap kita ketika kita jalan, padahal itu udah tahu kita ada sepasang suami istri, istrinya cantik, tapi kita perhatiin, cantiknya, tuh bahenol. Itu udah satu dosa buat kita, Bang, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari kita udah berbuat dosa. Itu yang dimaksud, kita itu pastinya akan berdosa dan juga pastinya akan mati. Siapa di dunia ini yang kehidupannya manusia ini kekal, tidak mati-mati? Tidak ada kan, Bang? Pastinya itu semua akan mengalami kematian. Menurut saya sih seperti itu yang diartikan dari dosa waris itu, Bang. Ini Jadi itu apa? tetap saudara ini kurang ajar sekali. Anda mengatakan Adam jatuh dalam dosa. Tunjukkan ayatnya di mana tertulis di dalam kitab perjanjian baru, perjanjian lama, di kitab kejadian Adam jatuh dalam dosa. Tunjukin ayatnya, jangan sembarangan. Coba. Jadi begini. Enggak, Bang tunjukin Brenda. ayatnya di mana Anda mengatakan Begini. Adam jatuh dalam dosa. Ayatnya mana? Ayatnya saya harus buka Alkitab lagi. Jadi begini, Bang, kita maksudnya begini, Bang. Sekarang menurut pandangan Abang lah, kalau sudah ditetapkan oleh begini, Bang, kalau sudah ditetapkan oleh Allah dan kita langgar, kita dosa nggak nih, Bang? Kira-kira menurut Abang? Tunjukin dulu ayatnya. Kau kan berkata Adam jatuh ke dalam dosa. Di mana ayatnya? Jadi kita bisa teredukasi. Oh, Adam jatuh ke dalam dosa. Tunjukin ayatnya. Roma 5:12. Ajaran Paulus itu. Kan bukan firman Tuhan. Mana ada berfirman Tuhan kepada Matius, nggak ada. Ya, jadi tapi berfirmanlah Tuhan pengertiannya- kepada setan. Berfirmanlah Jadi Tuhan kepada begini, setan aja ada. Bang Semua Blender, sudah aktif, Bang Blender. Bos. Jadi pengertiannya yaitu tadi Adam sudah tidak mengikuti apa yang diperintahkan atau apa yang ditetapkan oleh Sang Pencipta ini, ibarat sudah melanggar, sudah melawan. Nah, makanya ibarat itu artinya itu sudah ada kesalahan, Bang. Di mata Allah ini udah ada kesalahan si Adam ini. Karena tidak mau mendengar apa yang diperintahkannya. Jangan kamu makan buah ini. Nah, tapi Iya. dimakan. Itu karena iya, hasutan- gini. Kita mau dengar kamu mengatakan tadi dalam pembicaraanmu, pernyataanmu, Adam jatuh ke dalam dosa. Yang kita mau itu ayatnya di mana menyatakan bahwa Adam dinyatakan oleh Tuhan jatuh ke dalam dosa. Silakan. Jadi kita bisa belajar dari Anda. Iya. Gurunda sudah monitor. Ya, kita dengarkan. Ya, silakan. Jawaban dari teman kita dulu dari pertanyaan Akhi Billy. Mana dalilnya Yesus jatuh ke dalam Adam jatuh ke dalam dosa? Karena kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Yang dikutuk itu iblis. Ya. Yang jatuh ke dalam dosa itu iblis, Bang, bukan Adam. Gila. Maka Ya, sabar saudara saya respect. Azuma ini pintar. Lihat siapa aja yang dikutuk siapa, ya. Perempuan dengan apa? Dengan susah payah. Iya. Apa? Tapi ya Adam apa? Baru tahu. Adam nggak ada. Saya pinter. Nggak ada. Nggak ada. Makanya saya kejar kali kamu itu ngomong di mana Adam jatuh ke dalam dosa. Tunjukin ayatnya. Baik, Abangku. Yang saya Smart, maksud Zuma. saya katakan itu jatuh dalam dosa itu, Bang. Arti dari dosa itu, Bang, kematian, Bang. Upah dari dosa itu adalah maut, dan maut itu adalah kematian. Makanya Adam yang tadinya hidup Bang. kekal di Taman Eden oleh Allah bersama Allah nih, bersama-sama dengan Allah, tapi karena berbuat kesalahan, tetap memang Allah memberkati, tetap karena ketika Adam sudah mengetahui dirinya telanjang itu, Allah pun sudah sangat memberkati juga, memberikan penutup pada aurat-aurat tubuhnya, itu jelas. Tapi yang dilakukan Adam ini kan ada konsekuensinya, dengan apa? yaitu kematian. Oke, Yaitu menutupi dengan apa kematian, itu? Bang, kematian. Ya, Dosa ditutupi ini adalah maut, kemaluannya dengan dosa apa? maut. Bagaimana? Iya, ditutupi kemaluannya kau bilang. Ditutupi dengan apa itu? Aurat, ditutupnya Iya, aurat itu, aurat. ditutupi Tuhan dengan apa? Ya, Dengan kulit binatang apa? kulit hewan lah, kulit. Iya, hewan apa? Ya kalau untuk kulit binatangnya sih spesifikasinya saya kurang begitu jelas ya. Entah itu rusa kah, Astaga. entah itu Tadi Anda mengatakan Adam jatuh dalam dosa. Ayatnya saya kejar. Ada atau tidak? Kalau nggak ada ya udah kelar.
Ada nggak ayatnya? Iya, pengertian dari dosa itu bang adalah kematian bang. Iya, Paham nggak, Bang? paham. Yang saya kejar tuh Makanya ayatnya ada atau Adam tidak? yang tadinya Ayatnya ini ada bang, nggak? Adam yang tadinya mendapat kehidupan kekal ya di Taman Eden ini ternyata melakukan melanggar Tuhan. Ada dalam adab hidup pasti ada apa hidupnya itu pasti ada gitu hidupnya gitu loh bang. Iya. Tapi kamu, Beres. saya bilangin kamu Mau kurang ajar. Menyalahkan semua dosa kepada Adam, misalkan kepada Adam. Kalau kayak hitung, Adam cuma melanggar satu kesalahan saja, kamu pasti lebih dari 5.000 kesalahan. Siapa yang lebih soleh, Adam atau kamu? Jangan begitu kamu ngomong. Ayat aja nggak ada Adam jatuh dalam dosa. Ya, minta kursi satu ya, di sini ada pengikut jalan lurus di bawah. Silakan. Justru Bang Billy, yang dikutuk di situ ular dan tanah, bukan Adam yang dikutuk. Iya, makanya saya katakan kalau ada penebusan dosa di atas tiang salib, maka dosa yang ditebus itu bukan dosanya Adam, tapi dosanya iblis. Jadi berkat kematian Yesus di atas tiang salib, kalau memang dia untuk nebus dosa, maka iblis sekarang sudah ada dosanya lagi, karena sudah ditebus di atas tiang salib. Makanya iblis ikut berpartisipasi di dalam menyerahkan Yesus. Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Mungkin kalau Kristen mengatakan bahwa dosa yang harus ditebus di atas tiang salib, maka dosa yang ditebus itu bukan dosanya Adam, tapi dosanya iblis. Maka sekarang dengan adanya penyaliban, iblis sudah merdeka dari dosa. Bagaimana mungkin Adam kemudian bisa dikatakan mengakibatkan dosa, sementara dia tidak pernah melakukan kemudian dosa dalam arti kata membangkang terhadap perintah Tuhan. Berbeda dengan iblis. Iblis memang yang minta untuk membangkang. Nah, kalau saudara mengatakan dia diciptakan, Adam diciptakan kemudian untuk kekal di Eden, itu keliru besar. Adam dicipta bukan di Eden tujuannya. Adam dicipta untuk di bumi. Coba Anda baca Kejadian 1 nomor 26. Sebelum manusia menciptakan Nabi Adam, dirancang lebih dulu untuk di mana? Untuk di bumi. Berarti Adam dicipta untuk mati. Karena bumi ini adalah alam fana, alam yang menuju kepada ketiadaan, kebinasaan. Bang Juma, selamat pagi. Ketemu lagi teman saya. Apa kabar? Baik, seperti biasa. Gimana? Bini masih 3, belum tambah lagi? Belum. Masih 3? Masih. Aduh, tambah lagi lah. Iya lah, Ini Kristen sabar lah. Syariat Bang Juma, Kristen Syariat Pak Sabar Denny. lah. Jadi begitu Bung ya. Jadi kalau ada pun penyaliban, penebusan dosa, ya dosanya iblis dong yang ditebus. Karena yang bersalah di sini adalah iblis. Begitu saudara. Adam itu diberkati loh, keturunannya diberkati semua. Kecuali Paulus yang mengajarkan dalam Roma 5 nomor 12 itu. Karena Adam sehingga dosa masuk ke dalam bumi. Gara-gara Adam. Padahal nggak ada cerita-cerita itu dalam kitabnya saudara kita Yahudi, nggak ada, di Al-Quran juga nggak ada. Ya, kenapa dosa waris ini dijadikan sebagai konsep? Karena dosa waris ini nanti endingnya ada penebus. Yang mau dijual di sini sebenarnya adalah Yesus, penyaliban. Tidak ada dosa waris. Tadi Mbak Ted membawa data di dalam kitab Keluaran 24 sampai nomor 5 tuh. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau ada yang di bumi atau yang ada di atas air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat dari orang-orang yang membenci. Siapa yang membenci Tuhan? Adam membenci Tuhan? Tidak. Yang membenci Tuhan itu yang Tuhan mengajarkan kemudian dirinya esa, menggantinya menjadi 3, itu benci.
Yang Tuhan mengatakan bahwa hukum-hukumnya adalah hidup, dikatakan justru malah kutuk. Itu benci. Yang Tuhan mengajarkan kepada Nabi Abraham untuk sunat, bertauhid satu Tuhan, berkurban hewan, dirubah semua ajarannya. Itu benci. Kepada mereka lah kemudian Tuhan membutakan hati, pikiran, dan juga matanya. Ini jelas dalil ini. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari. Nah, wallahu alam apakah ini betul terjemahannya atau salah. Kita kembalikan kepada Akhi Billy. Dikatakan dari orang-orang yang membenci aku. Jadi orang yang membenci Allah, orang yang membenci Tuhan, dia akan mengalami kutukan sampai keturunan keempat. Begitu saudara-saudara. Nah sekarang siapa yang membenci Tuhan? Antara tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi. Siapa yang membenci Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini? Kira-kira yang mengatakan Tuhannya datang menjadi manusia, setelah menjadi manusia ditumbuk lagi dia, dibunuh lagi di atas tiang salib. Tak ada habis-habisnya. Kebencian kalian kepada pencipta kita itu tak ada habis-habisnya. Kau jadikan dia dari manusia, begitu jadi manusia kau tumbuk pula, kau ludahi, kau tonjok. Entah berantah apa kau lakukan terhadap Tuhan. Karena kebencian kalian. Kenapa kalian benci? Karena ada hal yang ingin kalian junjung, yang kalian sembah. Apa itu? Iblis. Nah sekarang kok bisa gitu Bang Suma? Ya, mari kita tangkar. Siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Tuhan atau setan? Kalau Tuhan, di mana Tuhan di dalam perjanjian lama menginginkan membunuh terhadap orang yang benar, orang yang suci? Mana dalilnya? Bukankah yang di dalam perjanjian lama yang dibunuh itu adalah orang yang dikutuk, orang yang makan suap, orang yang fasik, pengkhianat? Bukankah itu? Nah sementara menurut kalian Yesus orang suci, hamba suci. Kenapa kalian menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar? Sementara Tuhan tak mau. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian. Membunuh Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi kenapa kekejian bagi Tuhan, hal yang dibenci bagi Tuhan, justru kalian jadikan sebagai simbol keselamatan? Jadi saya bingung, kalian ini sebenarnya manusia atau setan? Hanya setan yang benci kepada kebenaran. Hanya setan yang benci kepada orang yang benar. Tuhan sudah mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7. Nah, kalian mau? Coba, kalau Kristen hadir pada saat penyaliban, kira-kira Kristen berdiri di kubu mana? Kalau berdiri di kubu jangan bunuh Yesus, lalu yang menebus dosa kalian siapa? Kalau berdiri di kubu bunuhlah Yesus, berarti Anda dengan setan bedanya apa? Tak ada. Jadi murni ajaran tebus dosa, dosa warisan itu hanya akal-akalan untuk dijual ke Romawi dan Yunani. Itu aja. Silakan yang lain. Betul sekali. Silakan ditanggapi Bang. Only one. Tanggapi Bang Only. Waalaikumsalam. So, pengikut jalan silakan. Oke. Jadi kalau menurut pandangan saya, Bang Jimmy, penyaliban itu memang sudah kehendak Allah Bapa pencipta ini tadi. Makanya dia menurunkan firman-Nya dan menciptakan menjadi firman-Nya itu dijadikan daging, yaitu manusia. Itu untuk mengabarkan kerajaan Allah, Bang. Bahkan mungkin Allah Bapa Sang Sumber ini ingin menyatakan bahwasanya aku ada, aku hidup, dan akulah yang layak disembah. Itu jelas ketika firman-Nya itu dijadikan daging atau manusia dan mengabarkan semua. Tapi firman ini karena berasal dari Allah, firman ini yang menjadi manusia ini mempunyai atau memiliki kekuasaan juga sama seperti Allah Bapa ini, sang sumber ini. Jadi ini memang harus terjadi. Bila mana ini tidak terjadi, ini semua manusia akan binasa, Bang. Akan binasa, melainkan tidak mendapat kehidupan kekal. Bila tidak mempercayai bahwasanya ini Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat,
yang memang berasal dari Allah, kita akan binasa, Bang. Kita akan binasa. Tapi kalau kita sudah mempercayai bahwasanya ya Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat saya, walaupun saya melakukan dosa dan saya memohon ampun dengan berdoa dalam roh dan kebenaran, saya akan diampuni. Nah, dosa itu pun akan hilang yang saya lakukan itu karena saya dengan sungguh-sungguh mohon ampun. Itu akan terhapusi. Tapi bila mana tidak ada penyalipan atau penebusan, walaupun kita jungkil balik, nangis darah, mohon ampun pun tetap akan tidak bisa. Karena apa? Karena itulah penyalipan itu. Tuhan Yesus Kristus mendamaikan antara manusia dan Sang Pencipta ini agar bisa dekat, lebih dekat lagi. Seperti itu makna dari penyalipan ini, penebusan dosa ini. Begitu Bang Juma. Oke, mohon izin yang lain. Jadi gini saudara, penyaliban itu memang harus terjadi. Memang terjadi. Al-Quran juga mengaku itu. Penyaliban itu terjadi. Secara histori juga di dalam Bible saudara terjadi penyaliban itu. Memang mutlak harus terjadi. Permasalahannya yang disalib ini siapa? Itu dulu. Mari kita tanya kepada Yesus. Kita tanya kemudian kepada Bible. Coba kita lihat. Sabar-sabar. Saya ada telepon masuk ya Bang. Mohon maaf ya Bang. Iya, habis itu masuk lagi Bang ya. Nah, coba kita lihat. Ini kitab saudara kan? Anda percaya Bible itu firman Tuhan menurut iman saudara, saudara-saudara Kristen. Kita lihat dalam Lukas 22 nomor 22. Apa yang tertulis di sana? Anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Jadi kepergian Yesus itu memang akan pergi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi celakalah oleh orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi Yesus itu memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Nah, lalu kemudian dikatakan dalam Lukas, di dalam Matius 26 nomor 24, itu juga dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Nah, sekarang permasalahannya apa yang sudah tertulis tentang Yesus? Yang sudah tertulis tentang Yesus itu apa? Kalau Anda percaya kemudian dan membawa kitabnya saudara kita Yahudi, mau tidak mau kalian harus mengambil kitab itu sebagai acuan. Belum lagi Yesus mengatakan di dalam kitab saudara bahwa Lukas 24 nomor 44, Yesus berkata kepada mereka, ini ucapan Yesus. Yang aneh kalau kalian tidak percaya ucapan Yesus. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, 1, dan kitab para nabi-nabi, 2, dan kitab Mazmur, 3. Ini kata Yesus. Ada nggak tertulis di dalam pengakuan Yesus dalam Lukas 24 nomor 44 ini? Harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Roma. Ada yang tertulis tentang aku yang tertulis dalam kitab Filipi, tertulis tentang aku dalam kitab Galatia, tertulis tentang aku dalam kitab Lukas, Markus. Ada. Yesus mengatakan kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis dalam 3 kitab ini. Nah, mari kita lihat dalam kitab Taurat tentang Yesus. Lukas jadinya Lukas. Keluaran 23 nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Ini kalau Anda memaksakan bahwa harus Yesus, kita lihat dalam kitab, kita pinjam kitabnya saudara kita. Kita baca kemudian dari ayat 7 sampai ayat 8. Pinjam dulu. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus maju di persidangan untuk menetapkan dia benar atau dia salah. Ternyata hasil persidangan di dalam Matius 27, 26, Yesus tak sedikit pun ditemukan kesalahan. Sedangkan saudara-saudara mengimani Yesus ini adalah anak Tuhan yang suci. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba Allah yang suci. Kalau suci berarti dia tak ada salah. Kalau dia tak ada salah berarti dia tak boleh dibunuh. Berarti Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam hukum Torah. Apa itu? Orang yang tidak bersalah
orang yang tidak bersalah, orang yang benar, jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang kan masalahnya begini, kematian Yesus itu untuk menebus dosa-dosa orang yang bersalah. Sementara dalil di dalam Keluaran 23 nomor 7, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada penebusan dosa, orang-orang yang punya dosa ditebus dengan mengorbankan orang yang benar. Kecuali dalil yang ada di dalam Keluaran 23 ini dibalik. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada kedustaan. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Itu kalau dibalik datanya. Tapi kan tidak. Tuhan mengatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Berarti Anda harus meninggalkan diri Anda dari ajaran Paulus. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Makanya dalam Matius 19, Yesus ditanya sama muridnya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup?" Apa kata Yesus? "Jangan kau membunuh." Yesus selalu mengatakan itu, jangan kau membunuh. Nah, sekarang Yesus mengatakan lagi, setelah Taurat kita temukan ternyata Yesus tidak boleh dibunuh, Yesus juga mengatakan, dan kitab nabi-nabi. Kalau berbicara mengenai kitab nabi-nabi, coba kita lihat di dalam Amsal tadi. Apa yang dikatakan di sana? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Berarti Yesus tak boleh dibunuh. Jangan dibunuh Yesus itu. Lalu kemudian apalagi kata Yesus? Harus tergenapi juga apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Ini tentang kepergianku. Inilah perkataan-perkataan Yesus. Di Mazmur 91. Di situ Yesus hanya melihat orang fasik menggantikan dirinya pada saat dia disalib. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam Matius 4 nomor 6. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa kata iblis kepada Yesus? "Yesus, benarkah kau itu adalah anak Elohim, anak Tuhan? Kalau kau benar anak Tuhan, silakan kau jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu jangan terantuk kepada batu." Iblis ini tahu kalau Yesus ini adalah anak Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengizinkan Yesus itu kena musibah. Untuk membuktikan Yesus ini anak Tuhan, coba buang dirimu. Karena kalau kau anak Tuhan, Tuhan akan mengutus malaikat. Ternyata betul. Di Mazmur 91, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya malaikat dikirim oleh Tuhan untuk menatang tangan anaknya. Malaikat ke tangannya. Nih, dia mengatakan begini, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini ucapan iblis. Ini ucapan Tuhan diulang iblis di dalam Matius 4 nomor 6. Yesus, jika kamu adalah anak Tuhan, buang dirimu. Sebab ada tertulis tentang engkau, bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jadi pengakuan Yesus dalam Lukas 24 nomor 44, tertulis tentang dia di Taurat, tertulis tentang dia di kitab para nabi, tertulis tentang dia di dalam Mazmur. Betul, Yesus haram hukumnya dibunuh. Seperti itu saudara. Karena Yesus mengatakan, memang aku harus pergi. Di Kisah Para Rasul, Yesus berkata, memang aku harus pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celaka orang yang olehnya diserahkan. Nah, sekarang permasalahannya adalah 1 menit lagi. Kalau penyaliban itu memang terjadi, lalu siapa yang disalib? Nah, kita lihat. Kita ambil dari ucapan Paulus, Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat, sebab ada tertulis, celakalah terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, sekarang ada tertulis di mana? Ternyata tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 23. Coba kita baca di situ. Apabila ada manusia yang dihukum Tuhan yang selaras dengan hukuman mati, lalu dihukum terkutuk oleh Tuhan di atas tiang salib, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman sehingga menyentuh tanah yang sudah tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepada nenek moyangmu. Nah, begitu. Ternyata
Yang tertulis ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dosanya seimbang, setara dengan hukuman mati. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Yesus punya dosa? Apakah Yesus ini dikutuk oleh Tuhan? Apa sebabnya Yesus dikutuk? Tidak ada sebabnya. Sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Di dalam Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Amsal 21 nomor 18, orang jujur diselamatkan, orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah sekarang permasalahannya, siapa yang fasik? Ternyata fasik itu adalah Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah orang yang makan suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Sekarang pertanyaannya, ketika Amsal 21 nomor 18 mengatakan orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur, permasalahannya sekarang adalah siapa yang fasik di antara Yesus dan Yudas? Siapa yang makan suap antara Yesus dan Yudas? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Yang fasik, yang pengkhianat, yang makan suap, itulah dia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Makanya di dalam Mazmur 91 nomor 8, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Apa yang dikatakan? Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang yang fasik. Fasik, Amsal 17:23 adalah orang yang makan suap. Berarti Yesus terangkat ke langit, dia hanya menonton Yudas yang disalib. Mazmur 91 nomor 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesus diangkat, lalu dia menonton orang fasik yang disalibkan, yaitu pemakan suap. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir pada masa itu membuat kemudian makar tipu daya supaya Yesus disalibkan, tetapi Allah membalas kemudian tipu daya mereka dengan yang disalib itu justru adalah orang yang fasik yang berusaha untuk menyalibkan Yesus. Yang berusaha menyalibkan itulah yang disalibkan. Nah, silakan Anda simpulkan siapa yang terkutuk, siapa yang fasik, siapa yang makan suap, siapa yang berkhianat antara Yesus dan Yudas. Itulah jawabannya. Monggo. Silakan Mbak Only Itu. atau Bunda Ted. Silakan. Itu monitor. Itu Bu Rasmi, monitor Bu Rasmi. Only one udah tuh, coba cek. Only one. Oh ya, Bu Rasmi. Oke. Ya, sedikit ya teman-teman ya. Jadi konsep penyaliban ini sangat bertolak belakang dari kronologi kejadian menurut Bible. Ya, salah satunya tanpa adanya iblis maka Yesus tidak akan tertangkap. Lukas 2:23. Masuklah iblis ke dalam Yudas di saat Yesus ingin dicari tentara Romawi, kemudian menghasut. Artinya apa? Penyaliban itu adalah untuk menembus dosa, tetapi berawal dari iblis. Kan bertolak belakang. Ketika Yesus ditangkap dan disalib, apalagi kerja iblis? Sedangkan iblis itu menggoda manusia. Ini sangat bertolak belakang sebenarnya. Seharusnya iblis itu justru mencegah jangan sampai Yesus ditangkap. Betul. Seharusnya mencegah iblis jangan tangkap. Ini yang paling mendasar. Kemudian penyaliban itu pun juga sudah dibantahkan oleh Petrus. Bahkan di Matius 27:24, Pilatus cuci tangan. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Aku tidak bertanggung jawab. Siapa yang menghendaki? Imam Yahudi. Bagaimana mungkin seorang ibu melihat anaknya disiksa? Kita aja melihat anak kita aja tersiksa, kita nggak tahan. Tapi ibunya melihat anaknya diludahi, dipukulin. Bagaimana penderitaan seorang ibu itu? Bagaimana? Dan itu semua sudah dibantahkan oleh Petrus. Kisah Para Rasul 2:1-47. Ketika mereka meyakini penyaliban itu, kemudian Petrus datang dan bangkit ke Pentakosta. Apa kata Petrus? Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, yang telah kamu serahkan dan telah kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Telah kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka.
Tetapi Allah membangkitkan dengan dia melepaskan dari sengsara maut, membangkitkan. Artinya apa? Dia mengalami sengsara maut, diludahi, dipukuli, itu sengsara maut loh. Tetapi Allah melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia dalam kuasa maut itu, tidak mungkin. Dan ini dikorelasi kepada surat An-Nisa. Mereka dalam keraguan bahwasannya sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan itu. Dan mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi mereka bunuh orang yang diserupakan. Di akhir khotbah Petrus saat itu, orang-orang Yerusalem tercengang dengan perkataan Petrus. Lalu mereka berkata, jadi apa yang harus kami lakukan, saudaraku? Apa kata Petrus? Bertobatlah. Bertobat itu artinya apa? Telah melakukan kesalahan. Kalau memang benar-benar Tuhan, memujilah atas nama Tuhan. Tapi apa? Disuruh bertobat. Karena mereka mempercayai penyaliban itu. Akhirnya apa? Banyak yang percaya dengan Petrus saat itu. Ada 3.000 orang. Kemudian Petrus berkeliling lagi ke Serambi Salomo, Kisah para Rasul 3. Keliling. Di saat di depan bait Allah, ada seorang pengemis meminta sedekah. Kemudian Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh dengan sekejap. Mereka kan selalu bertanya, siapa ini? Siapa yang bisa memberikan mukjizat? Mereka bertanya-tanya. Lalu mereka tercengang melihat Petrus. Apa kata Petrus? Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Dan mengapa menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Diperkuat lagi, Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Nyambung tadi ke Matius. Ditolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jelas di sini. Oke bang, Sejak saat itu. biar dulu, oke bang, biar ditanggapi dulu teman-teman Kristen. Silakan. Only atau Bunda Ted, atau Rasmi. Halo? Ya, oke. Ya, silakan ditanggapi itu Teti, Bang Only atau Bu Rasmi, silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi saya dengar dosa ahli waris ya. Dosa ahli waris ada itu tertulis di Kejadian 3. Mana ada dosa ahli waris, dosa waris. Ahli waris. Iya, dosa waris. Iya. Itu tertulis di Kejadian 3 ayat mulai dari ayat 13 sampai 19 ya. Di situ dikatakan ayat 13. Di sini ceritanya Hawa sudah memakan buah larangan itu ya. Dan Allah datang gitu. Allah datang menjumpai Hawa. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan di tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, berarti ini kutukan untuk ular ya, berjalan dengan perutnya ya, dan di tanah makanannya seumur hidupnya. Itu kutukan untuk ular. Dan untuk perempuan itu atau untuk Hawa, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu. Ini kutukan untuk perempuan ya. Susah payah. Birahi bukan payah. berani. Enggak, bukan. Mbak, Bu. Ini Birahi bukan berani. Iya, dia kutukan untuk perempuan, susah payah waktu mengandung sangat banyak ya, dan kesakitan waktu melahirkan, itulah kutuk untuk perempuan ya, dan dia akan birahi kepada suaminya gitu ya. Itu kutukan untuk perempuan ya.
Lalu untuk Adam ya, lalu firman-Nya kepada manusia itu maksudnya di sini Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan Bu, memakan nggak dari buah nyambung, pohon. Bu. Yang tanggapi yang dipaparkan tadi Ya. Gurunda, Bang Zuma, nggak nyambung itu yang kau bahas. Tanggapi Kenapa tuh, nggak siapa tuh nyambung? yang mati Itu disalib? loh. Awalnya tadi itu mulai dari dosa waris dia. Kan saya ingat dia ngomong apa dari tadi. Oke lah, Ya, lanjut silakan ditambahkan Bang Only atau Ito Teti. Sepertinya Bu Rasmi belum habis ininya takjil tadi. Maksudnya Silakan. begini ya, teman-teman Kristen, mohon ditanggapin apa yang kami sampaikan gitu loh. Ditanggapin. Itu loh, Ya biar itu dapat tadi poinnya. dia bilang. Tadi kan dia bilang nggak ada dosa waris, kan kata dia. Saya bilang Konsep ini ada penyalipan dosa ini, waris. konsep penyalipan ini apa yang disampaikan? Menurut Anda gimana gitu loh? Itu loh. Bunda Teti aja, Bunda Teti, bagus kalau dia. Ya, silakan Ito Teti, silakan Bu Rasmi lagi lagi galau kayaknya. Silakan Ito. Kalian itu nggak nangkap ya otak kalian dari tadi. Ya diam dulu. Dia susah payah susun napas kok dibilang tidak lengkap. sih Bang Juma, Bu Rasmi. Iya, silakan. Allah tidak pernah mengutuk Adam dan Hawa loh. Yang dikutuk hanya ular, tetapi Allah berkata, karena engkau, maka titik-titik. Jadi sebab dan akibat itu konsekuensi, bukan kutukan begitu. Akibat kita berbuat salah, pelanggaran, Tuhan kasih hukuman, bukan kutukan. Beda. Itu aja. Gini Silakan toh, Bang Juma. gini toh, biar paham toh. Tadi Bang Juma menyatakan tentang penyalipan itu bukan Yesus yang disalib, dan juga saya menyatakan tentang penyalipan itu kronologi. Artinya apa? Ketika kalian tidak bisa membantah tentang apa yang kami narasikan, berarti benar yang apa yang kami katakan gitu loh. Makanya dibantah. Aja. Iya, Bang, sebenarnya Tanggapin. iya, sebenarnya tentang penyalipan itu akan terjadi, ya, itu sudah dinubuatkan. Tetapi bukan karena Yesus itu orang jahat atau orang berdosa, tetapi karena kehadirannya yang tidak bisa diterima oleh dunia, begitu. Jadi memang itu akan terlaksana, terjadi. Cuman ya aku juga pernah dengar ya bahwa di Al-Quran dicatat bahwa karena Yesus itu bisa berubah wajahnya maka digantikan oleh Yudas begitu. Nah untuk hal ini ya aku nggak tahu lah gitu Bang. Iya, baik. Gini. Ketika ini harus coba kita pakai kita tenangkan diri dulu, kita tenangkan dulu diri kita nih, khususnya Kristen ya. Kita lihat di dalam Matius 12 nih. Ini menarik sekali sebenarnya kalau teman-teman ingin jujur untuk mengakui aspek kebenaran yang ada di dalam agama saudara. Kalau kita lihat dalam Matius 12 nomor 38, coba Anda renungkan di situ. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat," coba, "angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam." Sekarang yang mengimani tanda ini siapa? Yahudi, Islam atau Kristen? Kristen Bang. Ya, Kristen. Kristen ini masuk kategori angkatan apa? Menurut Yesus? Bukan, jadi yang dikatakan di sini Bang Ya. bahwa pertanda bukan berarti yang dimaksud di sini orang yang mengimani pertanda itu orang yang Nah, ini itu bukan Bang, tetapi kejadian yang terjadi pada Yunus 3 hari di dalam perut ikan, demikian juga yang terjadi pada Yesus 3 hari di perut bumi. iya, ini tanda untuk siapa?
Harus jujur akui, ini tanda untuk siapa? Yahudi tidak menerima tanda ini. Ahli Taurat dan orang Farisi, Bang Juma. Nah, orang Kristen masuk nggak? Jadi gini Bang Juma, jadi kan ahli Taurat itu menuntut. Iya, tahu. Ahli Taurat, orang Farisi yang ada pada saat itu menuntut satu tanda kepada Yesus. Kata Yesus apa? Angkatan jahat ini dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, sekarang permasalahannya adalah tanda ini siapa yang mengimani? Yang mengimani. Ini kan kejadiannya kan dicatat di Alkitab Bang, di kitab para nabi. Makanya pertanyaan saya, saudariku, ini tanda diimani oleh siapa? Karena orang Farisi pada saat menerima tanda ini, dialah yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan Yesus mati bangkit pada hari ketiga. Pertanyaan saya sederhana, ini tanda diimani oleh siapa? Tidak akan diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat ini selain tanda Yunus. Sekarang yang beriman kepada tanda Yunus ini siapa? Sekarang gini, coba Abang Juma memainkan peran ini, memainkan peran ayat 38. Oke. Sampai apa kira-kira yang ada dalam hati Abang? Saya datang nih, saya datang kepada Yesus nih. Saya tentu angkatan jahat kan? Siapa itu yang menolak Yesus? Oke, saya datang kepada Yesus. Abang sebagai Yesus, Bang. Abang sebagai Yesus di sini perannya. Saya enggak mau jadi Yesus. Saya sebagai orang Farisi. Bang Juma. Iya. Maaf Bang Juma. Silakan. Potong Bang Juma. Jadi begini Bang. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus Kristus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Tapi jawabnya, ini jawab Tuhan Yesus ya, kepada mereka, angkatan. Berarti arti dari angkatan itu Bang, itu satu kelompok. Dan inilah kelompok ahli Taurat dan orang Farisi ini. Angkatan. Ya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini maksudnya ditunjukkan kepada ahli Taurat, Farisi, dan orang Farisi. Itu dia dalam mungkin hitungannya mungkin orang 25 orang atau 30 orang lah gitu Bang. Karena ada Tuhan Yesus Kristus mengatakan angkatan ini bukannya semua, bukan angkatan orang ini. Iya, jadi terus menunjukkan bahwasanya ini satu kelompok. Ya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Oke. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Oke. Nah, itu tanda untuk siapa Bang? Tanda untuk angkatan yaitu satu kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Yang melanjutkan tipikal Farisi dan ahli Taurat ini siapa? Paulus. Iya, itu fakta itu. Coba kita lihat dalam Matius 23 nomor 15. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik, kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah mereka bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Baca nomor 36-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Jedar. Sekarang pertanyaannya nih, orang Farisi mana yang keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai Roma, mendirikan sebuah agama? Ingat Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah dia penyakit sampar. Paulus dari toko sekte Nasarion atau Kristen. Siapa orang Farisi? Filipi 3 nomor 5 nomor 6, aku dari keturunan Benyamin, aku adalah orang Farisi. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang,
Siapa yang menjadi Kristen pertama kali? Dan siapa yang mengirim 14 surat kepada non-Yahudi? Siapa yang mengaku dalam Galatia 1 nomor 16, nomor 17, aku adalah rasul yang diutus kepada non-Yahudi. Siapa tuh? Orang Farisi keluar meninggalkan tanah Yerusalem, mengajarkan kemudian sebuah agama, dan agama ini menjadikan Yesus bangkit pada hari ketiga mengalahkan maut. Padahal kata Yesus, yang kamu imani itu bangkit hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta tanda, dan tak ada satupun tanda yang akan diberikan kecuali tanda Yunus. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus bangkit pada hari ketiga dan seterusnya, coba Anda teliti lagi dalilnya di situ. Demikian juga anak manusia. Pertanyaan saya, Yudas ini anak ayam atau anak manusia? Manusia, Bang. Anak manusia. Nah sekarang mohon izin nih kepada forum, izinkan saya kemudian mengurai. Di dalam Markus 14 kita lihat, Markus 14 ini kejadian. Kita runut dari Yohanes 18, kemudian bagaimana kemudian Yudas bersama orang tentara Romawi kemudian menangkap Yesus. Nah, kita lihat di dalam Markus 14 nomor 50. Kita ulangi dari nomor 50. Apa yang terjadi? Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Dia ini siapa? Dan melarikan diri. Jadi semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Meninggalkan dia dan melarikan diri. Siapa dia di sini? Pada saat pada saat ada oknum kemudian yang sudah ditangkap, kan 13 orang tuh, 12 muridnya dengan Yesus, berarti kan 13, Yesus dan ke-12 murid. Diceritakan dalam Markus 14:50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Data nomor 51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Loh, kok aneh? Bukankah yang ingin ditangkap cuma seorang, yaitu Yesus doang? Sudah ditangkap. Ketika ada penangkapan terjadi, ke-11 muridnya lari. Yudas tak mungkin lari. Yudas bagian daripada mereka, sang penangkap. Yudas ada di situ, berarti 11 murid telah lari. Tetapi ketika ada penangkapan, masih ada satu oknum di belakang yang ditangkap menggunakan kain lenan. Ingin ditangkap lagi. Sebenarnya tentara Romawi ini mau menangkap berapa orang? 1 apa 2? Kan sudah ada ditangkap 1. Terus kenapa lagi dia mau pakai kain lenan kek? Dia mau pakai baju daster kek? Urusannya sudah ada yang ditangkap. Kenapa yang menggunakan kain lenan ini masih juga mau ditangkap? Sementara murid-murid yang 11 sudah lari. Sudah ada ditangkap 1. Tapi ada muncul kemudian tokoh aneh misterius menggunakan kain lenan dan ingin juga ditangkap oleh mereka. Kenapa mereka ingin menangkap yang menggunakan kain lenan? Karena sejatinya tentara Romawi tidak mengenal Yesus. Makanya Yudas mengatakan, yang kucium itulah yang kamu tangkap. Nah, nomor 52, tetapi ia melepaskan kain lenan darinya dan lari kemudian dengan keadaan telanjang. Jadi kronologisnya adalah ada 13 orang bersama dengan Yudas, bersama dengan Yesus. Yudas sudah berpihak, berarti tinggal 12. 11 lari. Berarti tinggal 1. Nah, kenapa masih ada 2 oknum di situ? Ada yang ditangkap, ada juga yang berlari. Ternyata di dalam Yohanes 13 nomor 4, setelah kemudian mendekati perjamuan kudus, perjamuan terakhir, di data Yohanes 13 nomor 4, di situ ada oknum yang dituliskan begini. Lalu bangunlah dia dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Pertanyaannya, siapa yang melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan ini? Ternyata Yesus Kristus. Berarti yang lari melepaskan kain lenan tadi, lolos dari penangkapan adalah
Jawab. Only, jawab, Bunda Ted. Itu Adalah only one. Saya mendengar, saya mendengar dan terpesona begitu. Bang, itu di mana, Bang? Terkesima bukan terpesona. Terpesona mendengarkan Bang Juma. Bang, aku mau baca secara detail. Di mana itu tadi di Markus? Yohanes 13 nomor 4, Markus 14 nomor 50 sampai nomor 52. Markusnya coba, Markus 14 Iya, ayat 50 sampai 52. Markus 14. Ada. Kalau bisa mundur lagi ke data nomor 47. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan puntung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian mengajar di bait suci. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi itu. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Berarti apa yang tertulis di dalam kitab suci? Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang jujur, pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Maka apa yang terjadi? Penangkapan terhadap pengkhianat. Lalu Yesus yang datang di belakangnya menggunakan kain lenan, lolos melarikan diri. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran. Fatalaqa, diangkat dia, diangkat, diselamatkan. Bang, aku baca dulu ya. Silakan. Dari ayat 50 sampai ayat berapa tadi? 52. Oke, pelan-pelan aku baca ya. Siap. Yang di atas dengarkan baik-baik. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus, dia, dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia atau Yesus. Mereka hendak menangkapnya, prajurit ya. Berarti kalau tadi kata Bang Juma ada 13 orang bersama Yesus plus ada seorang muda yang hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Tetapi di ayat yang 52 ini orang muda itu atau ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Orang muda itu lari kok Bang, telanjang Bang. Iya, lolos kan? Tapi orang muda Bang, bukan Yesus Bang. Coba original teksnya. Mari kita uji original teksnya. Ayo. Original teksnya yang mana Bang? Original teksnya kata muda di situ apa? Ayo. Muda. Nah, selanjutnya bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya. Kata muda di situ apa? Enggak tahu. Aku lanjutin dulu ya Bang, ayat 53 ya. Tadi kan orang muda itu sudah lari, kabur. Iya. Tunggu. Anak muda nih. Di dalam bahasa Yunani itu disebut nianiskos. Nianiskos itu adalah berumur antara 24 sampai usia 40 tahun. Gak apa-apa Bang, itu aja kata orang muda itu. Terus. Tetapi bukan merujuk kepada Yesus kalau di Alkitab. Iya, lalu ayat 53. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Lalu? Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Terus baca terus. Imam kepala malah seluruh Mahkamah Agung mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Sampai saat ini Yesus ada di mahkamah Bang. Banyak juga orang yang, maaf ya, aku baca dulu ya Bang. Ya, silakan baca terus. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain.
Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Dan emang betul deh. Di sini Yesus mengatakan bait Allah. Bait Allah itu yang dibangun manusia akan dirubuhkan lalu akan dibangun dalam 3 hari. Itu menyatakan dirinya bait Allah, dan orang-orang yang percaya kepada Allah mengatakan bahwa dirinya juga adalah bait Allah. Kita yang percaya kepada Allah ini, kita ini adalah bait Allah, dan orang-orang ahli Taurat tidak menerima keterangan itu. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, berarti yang mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan bukan para rasul, bukan para murid, tetapi Yesus sendiri, ya. Nah, terus baca kesaksian penyangkalan Petrus. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun mengikuti dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi Petrus ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkal pula, tidak. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia dan sedih-sedih. Udah bang. Oke, nah sekarang jelas sekali bukan? Apakah Yesus kemudian yang mengajarkan Petrus untuk berdusta? Untuk menyangkal dirinya bahwa Ida dikenal atau tidak? Jelas apanya Juma? Apakah kemudian Yesus membiarkan Yudas berbohong, membiarkan Petrus berdusta sebagai pembohong dengan mengatakan aku tidak mengenal dia? Atau memang keadaannya adalah yang Petrus lihat itu bukan Yesus lagi? Yesus itu bernubuat bahwa kamu tuh akan menyangkal saya. Hari itu Petrus merasa bahwa dirinya hebat, dia bisa melindungi Yesus. Tunggu sebentar. Dan akhirnya dia bilang, tidak, saya pasti bisa membela engkau, kira-kira seperti itu. Ternyata benar, begitu Yesus disalib,
Yesus ditangkap, ternyata benar. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal. Benar-benar Petrus itu. Benar-benar Tunggu disangkal. sebentar. Karena Petrus yang benar-benar mati di menyangkal. atas salib bukan Yesus. Bukan. Anda ngawur. Udah jelas-jelas itu nubuatan Yesus itu benar tentang Petrus, saudaraku. Ya memang Petrus memang harus menyangkal gini. karena yang di atas salib itu bukan Yesus. Salah. Anda membahas Markus 14. Anda percaya Markus 14 ya 50, 51, 52. Anda percaya dan Anda coba mengorek-orek itu dan memelintirkan itu. Oh, saya nggak melintir. Ini jelas ini. Ini jelas uraiannya jelas ini. Itu Anda menafsirkan pakai otak Anda sendiri. Saya tidak menafsirkan. Loh, Anda tahu gak itu siapa? Kok Anda bilang itu Yesus? Apakah Yesus membimbing Petrus untuk menjadi pendusta? Loh, itu lain cerita. Kok lain cerita? Itu adalah, tunggu sebentar. Itu nubuatan. Iya, apakah Itu Yesus nubuatan. membimbing? Apakah Anda Yesus harusnya, kalau Anda fair, apakah bisa Yesus ngeliat membimbing Petrus apa yang menjadi Yesus seorang pendusta? sampaikan, ternyata itu terjadi dalam hidupnya Petrus. Maka Petrus Iya, memang ayam betul. berkokok 3 kali, maka Kamu akan menangis menyangkal. Kamu akan menyangkal aku Anda sebab nggak mengagumi di situ, malah Anda melihatnya masalah berbohongnya itu lucu. Saya lihat. Loh, Anda membahas Markus 14, ya. yang mana sih yang iblis sebenarnya ini, Yudas atau Petrus? Aku yang memilih engkau yang 12. Yohanes 6 nomor 70. Tapi satu di antaramu adalah iblis. Yang mana yang iblis? Petrus atau Yudas? Kalau Petrus yang iblis, benarlah nubuatan Yesus bahwa dia akan menyangkal. Tapi kan yang disangkal ini, yang dimaksud disangkal di sini, ketika imam-imam kepala ini bertanya tentang Yesus, apa kau kenal ini? Enggak. Karena memang yang dilihat itu bukan Yesus lagi. Makanya dia Markus 14 itu ayat 53 itu dikatakan Yesus yang dibawa ke mahkamah. Izin Bang Jack, aku sapa dulu nih Bang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ardi. Silakan. Mana ada kata-kata disuruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru. Waalaikumsalam. Lanjut Gurunda. Nah, ya sudah kalau begitu, tolong tunjukkan di mana kemudian orang yang menggunakan kain lenan ini siapa? Di mana bisa kita temukan? Dia menggunakan kain lenan ini siapa? Gini, jangan ditafsir, jangan ditafsir. Oke, Dalil. Yang pertama adalah ya, di situ tidak ditulis entah itu Yudas, entah itu Yesus, tidak ditulis. Anda tidak boleh ya memiliki pandangan menafsirkan sendiri bahwa itu Yudas. Saya itu tidak Yesus. menafsirkan. Loh, saya punya dalil yang mengatakan Yesus menggunakan kain lenan. Anda mau apa? Saya mau tanya, yang menggunakan kain lenan di Alkitab apakah cuma Yesus? Itu cuma Yesus di situ. Di zaman itu banyak sekali orang pakai kain Yang mana lenan. dalilnya mana? Anda buat asumsi sendiri itu. Loh. Di zaman itu kain Mana lenan itu dipakai sama dalil? imam-imam pun pakai kain lenan. Saya butuh dalil. Yesus Taurat perjamuan pun pakai akhir. kain lenan. Yesus menanggalkan Tentang jubah. Yesus pakai kain lenan, Anda langsung menganggap itu Yesus. Anda salah besar. Anda kalau Anda di kantor polisi nih, ada orang pemuda menggunakan kain. Salah dulu, gantian. Di mute. Kalau Anda takut sama saya. Anda di kantor polisi, ada orang yang lari meninggalkan kain lenan, akan dicari siapa yang menggunakan kain lenan terakhir. Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Pikiran Anda sempit, Juma. Oh, kain gitu. lenan itu semua, kain lenan itu bukan punya Yesus aja. Mana dalilnya? Ya, itu bukan dia punya aja. Mana dalilnya? Di zaman Israel itu orang banyak yang pakai kain lenan. Mana dalilnya? Hal seperti ini aja, Anda nggak bisa paham. Iya, mana dalilnya? Ya, kecuali kain lenan itu sudah dipatenkan sama Yesus, yang lain nggak boleh pakai. Cuma Yesus yang boleh pakai. Panda-panda iya. Panda-panda iya. Pinter. Mana ada kain lenan dipatenkan sama Yesus, saya kasih tahu. Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan kain jubah lalu menggunakan kain lenan. Saya kasih tahu, di zaman itu yang pakai kain lenan. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Anda googling kain lenan itu untuk apa? Googling ternyata ya. Googling. Ngapain googling? Anda jangan Kitab Anda menipu mana? ayat firman Tuhan. Loh, mana? Justru saya Di minta sini firman tidak Tuhannya ada mana? diserupakan. Ada cari disuruh coba ayat. googling? Ya, Yesus diserupakan sama siapa? Coba ayatnya mana? Loh.
Lucu ente ini. Anda jangan mute-mute saya kalau mau diskusi sama saya. Ya, saya minta dalilnya bahwa yang lain juga menggunakan kain lenan, mana? Maka saya tanya sama Anda, apakah kain lenan itu cuma Yesus doang yang pakai? Di dalam kitab saudara pada saat dekat dari kasus tragedi penyaliban hanya Yesus yang menggantikan jubah dengan kain lenan. Anda mau apa? Anda tahu gak, kain lenan itu bukan hanya buat Yesus, tapi buat mengkafani orang mati pun pakai kain lenan. Dalil. Kita butuh dalil, Bung. Loh, oke. Sekarang gini, kita tinggalkan itu ya, karena sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan pernah menemukan orang menggunakan kain lenan selain Yesus. Sekarang kita masuk. Kenapa orang-orang sabar bang, sabar. Kenapa orang Kristen ini pingin kali Yesus itu mati? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan sampai kalian ngotot melanggar semua perkataan-perkataan Yesus supaya dia mati? Yesus tadi mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku dalam Taurat, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Saya sudah memberikan bukti data-data. Sekarang apa yang Anda inginkan sampai Yesus itu harus mati untuk kalian? Apa? Itu bisa dijawab. Cuma saya mau bahas yang tadi dulu. Tunggu. Jawab aja dulu. Berasumsi sudah. Memakai kain lenan itu. Udah. Tunggu sebentar. Anda jangan lari dulu. Loh, tunjukkan kalau begitu. Sok tahu. Sok tak. Itu namanya orang dungu. Anda yang kan? sok tahu. Anda sekarang kalau Anda mau masih di situ, kalau Anda masih mau bahas itu, kalau Anda masih mau di situ, tolong tunjukkan dalilnya mana orang lain menggunakan kain lenan. Kalau Anda masih mau bahas itu, jangan bikin malu orang Kristen lain. Sama Anda, apakah kain lenan itu sudah dipatenkan sama Yesus? Jawab. Saya juga mau tanya kepada Anda, kalau ada orang yang menggunakan kain lenan selain Yesus, jawab mana dalilnya? Nah, makanya saya tanya, kain lenan itu bukan kenapa hanya Anda Yesus mencari sesuatu yang tidak ada sementara yang sudah ada di mata Anda buang? Anda mencari sesuatu yang tidak ada, yang ada Anda buang, kan lucu? Bukan Anda buang, Anda berpikirnya terlalu cepat. Kain lenan itu bukan paten untuk Yesus saja. Pahami dulu. Mana dalilnya? Anda baca dari perjanjian lama, perjanjian baru banyak disuruh pakai kain lenan itu ditulis di situ. Sejenak sebelum penangkapan dan tragedi itu mana dalilnya? Di dalam Keluaran 20. Dengar baik-baik ya. Saya bacakan ya untuk Anda ya. Keluaran 28 ayat 42. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Mereka siapa? Mereka siapa? Orang imam-imam itu. Udah terlalu jauh kali kau cari pembenaran. Udah. Saya bilang. Pertanyaan udah nggak akan ada. Sekarang saya tanya sama saudara, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Anda jangan mute saya yang lain. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Ayat doang, menafsirkan semau-maunya dia sendiri. Oke, silakan aja. Sekarang saya tanya, apa sebenarnya yang Anda inginkan sampai Yesus orang suci ini harus mati? Anda kalau mute sekali lagi berarti Anda takut ya. Dengar baik-baik ya. Jawab. Oke. Dengar baik-baik. Saya baca ya. Kain lenan dari zaman dulu pun. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ngapain? Ya sudah, bukan Yesus menggunakan kain lenan. Yesus waktu itu menggunakan kain daster. Udah. Puas kau kan? Sekarang saya tanya, apa sebenarnya yang Anda inginkan sampai anaknya orang harus mati untuk kaum? Kabur. Dinaikkan aja kalau dia masih mau. Apa sih yang kalian inginkan sampai Yesus ini harus mati? Kalian ini penganut ajaran dewa Molok apa? Tuhan mengatakan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, ya, Imamat 1 nomor 2, sampaikan kepada Bani Israel, kalau mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, sapi, lembu, kambing, domba. Kenapa kalian pingin kali yang disalibkan ini manusia? Bang Juma bisa menanggapi tentang Petrus tadi, Bang? Bisa. Bisa. Tadi Petrus itu menyangkal bahwa dia mengatakan kepada perempuan yang ada di halaman itu, dia tidak kenal dengan Yesus, dan itu sebelum kejadian itu terjadi, Yesus sudah mengatakannya kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali saja engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, di sini Yesus itu tahu
future time, masa depan, tahu apa hati Petrus. Nah, Petrus itu menyangkal bahwa dia tidak kenal Yesus, dia takut kena bantai juga. Itu menurut aku. Itu asumsi. Yesus tahu bahwa dia akan digantikan oleh oknum lain, sehingga Petrus akan menyangkal orang itu. Ketika imam bertanya, apakah kamu kenal ini Yesus? Tidak. Kenapa saya takut kalian sama saya? Kenapa kamu kemudian menyangkal aku? Karena nanti yang menggantikan aku itu adalah oknum lain. Jadi Petrus dalam hal ini tidak terjerumus ke dalam dosa. Karena Petrus tidak berdosa, karena Yesus tidak berbohong. Tapi kalau Yesus beneran yang ada di atas tiang salib itu, lalu kemudian Petrus kemudian digiring untuk mengaku bahwa itu aku tidak kenal, berarti Yesus ini bukan orang baik-baik. Yesus menggiring orang untuk berdosa, Yesus menggiring orang untuk berdusta. Tapi kalau yang disalib ini benar-benar bukan Yesus, lalu kemudian Yesus mengajarkan Petrus mengatakan tidak aku kenal, berarti Petrus tidak salah. Coba direnungkan itu. Karena Yesus sudah mengatakan, Lukas 22, sabar dulu, kalau cuma omong kosong diam dulu. Di dalam Lukas 22 atau Kisah Para Rasul 22, jelas sekali dikatakan di sana bahwa anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya. Itu diterangkan. Nah, kalau dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis, berarti mau tidak mau kita harus mengakui bahwa memang sudah tertulis tentang dia harus pergi, dia akan digantikan oleh orang fasik, dia akan digantikan oleh orang pengkhianat. Kan begitu. Nah sekarang, saya mengajak saudara-saudara, saudari saya untuk bertanya, untuk menjawab. Ya termasuk yang omong kosong ini, yang banyak bicara tapi otak tidak ada. Siapa namanya ini? Jack. Kira-kira nih, boleh nggak saya tahu apa penyebabnya kalian itu pingin kali Yesus itu mati di salib? Apa? Jangan lari kemana-mana dulu. Pakaian lenan itu sudah dipakai dari zaman dulu. Ya udah, ya oke. Yesus pakai kain lenan, oke udah selesai. Pun pakai baju lenan. Iya udah selesai. Sekarang permasalahannya adalah. Nah makanya Anda berarti kan ngaco. Oke, terserah Anda mau bilang apa. Sekarang yang saya tanya, apa misi Anda? Apa tujuan Anda? Kemudian pingin kali Yesus itu mati. Enggak, saya nggak mau lari ke sana dulu. Anda harus lari ke tempat tadi dulu. Takut ketahuan pagan. Gimana dulu Bang Jack, karena Bang Juma menanyakan itu kepada saya, apa misi Anda sehingga Yesus itu pengen mati. Bang, itu kan kejadian ribuan tahun lalu. Aku belum ada di masa itu, Bang. Oke, boleh saya jelaskan? Boleh saya jelaskan kenapa Yesus harus mati? Silakan, Bang. Oke, baik. Dengarkan, ini ya saudara Jack ambil pulpen biar saudara belajar juga. Jadi gini, coba kita lihat di dalam Yohanes 11. Mbak Ted buka Yohanes 11. Ya, kita baca kemudian dari data nomor 45 sampai 57. Banyak di antara orang-orang Yahudi datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini telah banyak berbuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Saya ulang. Jelas Bang. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka akibatnya apa? Orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, ini bukan pendeta, bukan pastor, bukan bapak gereja, tapi imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kita jika satu orang Yesus mati. Untuk apa? Untuk bangsa kita.
daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Mana dosa warisnya yang diinginkan oleh orang Kristen? Mana? Tak ada. Saya lanjut sampai dengarkan baik-baik kayak orang pintar aja. Dengar, diam dulu. Saya lanjutkan dulu. Adalah lebih baik jika satu orang Yesus ini mati untuk bangsa kita. Bangsa kita di sini siapa? Bangsa Israel. Daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat. Apa nubuat Kayafas? Kita baca. Yesus akan mati untuk dosa waris. Salah. Yesus akan mati untuk bangsa Israel, dan bukan untuk bangsa Israel saja yang ada pada saat itu, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Dengarkan. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Muncul pertanyaan. Imam-imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi pada zaman Yesus bersepakat membunuh Yesus. Apakah untuk dosa waris? Apakah untuk membebaskan dari kutu hukum Taurat? Atau untuk supaya orang Roma tidak datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka? Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Yesus tahu, bahkan Yesus ketika di dalam dunia itu, ya, dia mau pergi ke Yerusalem pun dia akan diserahkan, dia tahu. Matius 20 ayat 17 ya. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, dia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka menjatuhi dia hukuman mati. Yesus tahu loh. Iya. Pertanyaan saya, Yesus mau diserahkan untuk dibunuh untuk apa? Itu pertanyaan saya. Ayo, jangan kaku lidahnya. Bawa ajaran agama Anda tuh yang muncul dari barat, dari Vatikan. Yesus mau dibunuh pada saat itu karena dosa-dosa waris. Ayo, nggak malu? Itu nggak malu? alasan di dalam. Tunggu sebentar. Nggak malu ngomong kayak gitu? Kagak, saya gak malu. Tunggu sebentar. Sekarang pertanyaan saya, kenapa ahli Taurat, kenapa imam-imam kepala mahkamah agama berkumpul untuk membunuh Yesus? Untuk apa? Nah, secara di dunia, ya, memang rencananya adalah seperti begitu. Tetapi dibalik itu semua, tunggu sebentar. mulai jurus mimbar gereja. Saya tanya, jangan Anda pelintir. Ini menurut data, kisah yang ada tertulis dengan terang dalam kitab saudara. Imam kepala. Anda ngerti imam kepala? Anda tahu imam kepala? Anda tahu mahkamah agama siapa mereka ini? Mereka ini bukan orang Vatikan yang suka menjual anak orang jadi Tuhan, bukan. Ahli Taurat, mahkamah agama, sama bapak-bapak gereja. Dengar baik-baik ya. Justru itulah ternyata tak ada hubungannya pembunuhan terhadap Yesus dengan konsep Kristen. Makanya saya kasih tahu sama Anda ya. Pertanyaan saya ulang lagi. Pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya, dengarkan. Anda boleh berbicara 3 menit setelah ini. Pertanyaan saya, menurut tuan rumah dalam hal ini bukan Kristen. Kristen kan muncul nanti ratusan tahun kemudian. Menurut tuan rumah, kesepakatan pembunuhan terhadap oknum bernama Yesus ini karena dosa waris atau karena politik dan karena uang? Silakan. Jawab. Jawab. Kenapa saya di-mute lagi? Ya, secara di dunia, ya, apapun yang mereka perbuat, mereka punya iri, punya denda, punya takut dari ribut kekuasaan dan lain sebagainya. Dengar baik-baik ya. Itu karena mengandung unsur dosa dalam hidup mereka. Ini bukan gereja. Nakal ini. Di gereja kamu, jangan bikin malu. Tidak ada unsur dosa. Justru mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Dikatakan mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Karena itu Yesus tidak lagi tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Kenapa dia tidak tampil?
Kenapa? Karena dia tahu dia akan dibunuh. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota bernama Efraim, dan disitulah ia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Kalau dia datang mati untuk menebus dosa-dosa orang Vatikan dan Roma, dengar, Yesus tidak akan sembunyi di Efraim. Yesus tidak akan menghindar di padang gurun. Yesus tidak akan pergi sembunyi. Saya bacakan dulu Ibrani 9:28. Ibrani lagi kau bawa. Ibrani itu nanti ditulis 30 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, Cak Ayu. Jangan kau bawa-bawa ajaran paganmu masuk ke dalam kronologis kejadian. Saya katakan Anda ngomong tadi, ya kan? Saya katakan kepada saudara. Sekarang saya bahas tentang di zamannya Yesus. Anda tetap nggak menawan. Ibrani itu adalah surat-surat kepompong Paulus untuk orang-orang di luar Yahudi. Nakal ente ini. Ini kita sedang berbicara latar belakang penyaliban kepada Yesus itu apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata penyaliban terjadi unsur politik, unsur uang plus. Tak ada dosa waris, tak ada Adam bawa dosa ke bumi, tak ada kemudian hukum Taurat itu kutuk, tak ada itu. Itu karangan-karangan muncul yang dijual kepada Romawi dan Yunani, dan Anda imani hari ini. Jangan nakal ente. Bersyukur ente bertemu dengan Bang Suma. Tak ajarin menjadi orang yang sehat, orang yang benar. Tinggalkan ajaran bengkok itu. Anda ngomong terus, Anda ngaco. Saya kasih tahu. Nih, makanya muncul pertanyaan. Berdasarkan keadaan yang ada pada saat itu, Yesus ingin dibunuh apakah karena politik atau karena dosa yang mau ditebus? Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Secara di dunia, betul. Secara di dunia lagi. Terus secara di planet. Iya, secara di dunia, memang itu jalannya dia untuk mati. Terus secara apa lagi selain secara dunia? Tetapi pada sebelumnya rencana Allah adalah memang Yesus mati. Tolong tunjukkan di mana tertulis rencana Allah itu. Makanya Yesus pergi. Marilah kita pergi ke Yerusalem karena anak manusia harus diserahkan. Mana rencana Allah? Ketawa kosong Jumas. Mana tunjukkan rencana Allah bahwa Yesus orang benar ini harus mati untuk nebus orang-orang Roma dan Yunani dan juga Belanda dan juga kalian. Mana tunjukkan? Itu sudah dinubuatkan. Mana nubuatan di mana? Di mana nubuatnya? Di mana? Oke, baca Mazmur 80 ayat 6. La haula wala quwata illa billah. Anda membawa Mazmur, sedangkan pada tahun itu imam besarnya adalah Kayafas. Kayafas imam besar yang sudah hafal mati. Sabar ya. Yang hadir pada saat itu saudaraku. Kenapa tadi saya mengatakan yang hadir di situ bukan bapak-bapak gereja, bukan pendeta, bukan pastor, bukan penatua, bukan penyesat. Yang hadir di situ. Yang hadir imam kepala. Kamu ngerti imam kepala? Imam kepala ini adalah rabi-rabi paling top yang paling paham Mazmur. Kalau mereka mengetahui bahwa di Mazmur ada nubuatan Tuhan datang menjadi bayi, sabar dulu. Orang tuh ngomong dengar baik-baik ya. Sabar dulu. Ada Yesus di Mazmur ngarang-ngarang. Sabar. Anda takut saya jawab ini semua. Sabar dulu Bang. Sabar Bang Jack. Sabar Bang Jack, sabar. Nanti habis ini saudara ya. Sabar. Kalau imam kepala ini sudah membuat sebuah nubuat, dan nubuatnya bukan diambil dari Mazmur, tapi baru dibuat tahun itu, ente sopore. Di sini dalilnya jelas sekali. Tetapi sebagai imam besar tahun itu, dia Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Ini nubuat baru dibikin tahun itu. Bukan lari ke Mazmur, bukan lari ke Yesaya 4, ke Yesaya 53, 52, bukan. Itu nubuatan yang Anda katakan itu nubuatan untuk dosa waris, itu untuk gereja. Sedangkan Itu bukan nubuatan, itu keputusan. Ini nubuatan. Kamu baca. Keputusan. Tetapi seorang di antara mereka. Baca Yohanes 11. Yohanes 11 nomor 49 sampai nomor 50. Anda baca. Anda jangan ngeyel. Anda cuma menafsirkan seenak-enak perut Anda, kasih tahu. Ya. Oke, silakan. Saya bacakan ya. Ya, silakan. Kolose 1 itu ya.
Kolose. Kenapa kau bawa Kolose? Kau ngerti Kolose itu? Kolose kamu baca Kolose 1. Apa yang tertulis di Kolose 1? Nih, saya bacakan ya. Ya, anakku Jack. Bapak ajarin kamu ya. Dengar. Dengarkan bapakmu ngajar, dengarkan. Kolose kamu bawakan, dengarkan. Kolose 1. Dari Paulus, dengar. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan Theos dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang suci dan yang percaya dalam Yesus Kristus yang tinggal di Kolose. Kamu jangan bawa Kolose di sini, nanti saya muntah. Jangan kau bawa Kolose, nanti saya muntah. Jangan kau bawa Kolose. Saudara, kamu harus banyak belajar. Kolose itu kapan ditulis? Kutanya samamu. Ya, Anda takut Surat sama Kolose surat itu Paulus. kapan ditulis? Saya tanya samamu sekarang. Anda takut sama surat-surat Paulus. Saya tanya saudara ya, surat Kolose itu dibuat tahun 60 sampai tahun 62 Masehi. Paham ya? Sedangkan kronologis kejadian itu kapan? Di situ Imam Kayafas sebagai imam besar. Dia yang paling punya otoritas tertinggi pada zaman itu dan bernubuat. Saya bacakan kepada saudara. Saya bacakan ya. Sebab sejak itu dikatakan begini. Pada saat kemudian kejadian, apa kata kitab saudara? Apa kata kitab saudara? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Saya sudah tahu. Maksudnya gini loh. Sudah jelas ya, Yesus tuh waktu datang dunia ini ya, dia akan mati di salib. Ya, itu ajaran Kristen. Itu Yesus yang ngomong loh. Itu ajaran Kristen. Ini yang kita sedang bahas. Saya mau tanya sama Anda. Bung, Ya. ini yang sedang kita bahas. Apa yang melatar belakangi munculnya tragedi penyaliban? Ternyata yang melatar belakangi adalah sosial politik. Berjalannya waktu kemudian, katak muncul agama Kristen yang meramu kembali tragedi penyaliban menjadi satu cerita-cerita mistis yang sama cerita-cerita Dewa Molok. Dia datang kemudian ke dunia menjadi mati di atas tiang salib. Anda ngomong terus. Juma. Apa? Nih, saya kasih tahu ya. Yesus sendiri ngomong anak manusia harus diserahkan. Iya memang anak manusia. Yudas ini anak ayam atau anak manusia? Itu siapa? Saya tanya, Yudas ini anak manusia atau anak ayam? Anak manusia itu siapa di sini maksudnya? Saya tanya, Yudas ini anak manusia atau anak ayam? Saya mau tanya, anak manusia di sini siapa maksudnya? Setahu saya iman Kristen itu Yesus itu adalah anak Tuhan. Loh, anak Elohim, anak Bapa. Yesus itu disebut anak manusia, disebut anak Allah, disebut anak domba Allah. Kalau Yudas? Anda jangan larinya ke Yudas. Kalau Yudas anak apa? Kalau Yudas anak apa? Loh, Yudas itu memang anak manusia benar. Udah selesai kamu. Selesai. Sekarang permasalahannya adalah tragedi akan pembunuhan terhadap Yesus. Tak ada pun dalil firman Tuhan mendukung kejadian itu. Mana? Tunjukkan. Sudah jelas dikatakan. Tunjukkan. Ya. Tunjukkan kepada saya. Tunggu sebentar. Nah, sudah silakan. jelas dikatakan. Yesus itu ngomong anak manusia akan diserahkan pada Imam Kepala. Betul. Anak manusia Yudas. Udah selesai. Yudas memang anak manusia. Yudas memang anak manusia. Tetapi itu permasalahannya sekarang saya tanya sama Anda nih. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Tunggu. Sekarang saya tanya. Jawab dulu. Anda nggak bisa diskusi intelek. Anda cuma congor. Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya, Yesus atau Yudas yang terkutuk? Saya di mute sekali lagi. Saya turun ya. Berarti memang Anda harus kabur daripada malu di sini. Kagak. Jangan di mute teman-teman, jangan di mute, biarkan dia nyerocos. Sekarang saya tanya, yang terkutuk ini Yesus atau Yudas? Yang terkutuk Anda sama saya dan semua orang di dunia ini. Lihatlah, Masya Allah. Lihatlah teman-teman, lihat. Allahu Akbar. Orang gua nggak mau dikutuk lah, ngarang lu ah.
Lihat. Ini hanya karangan gereja nih, bahwa Yesus mati terkutuk untuk dosa, karena dosa kita, makanya dia harus mati. Padahal tragedi kejadian, Yesus harus mati supaya tidak ada lagi orang yang percaya kepada dia, agar Romawi tidak datang merampas tempat suci orang Yahudi dan bangsa Yahudi. Itu alasannya Yesus harus mati, bukan dosa waris, Cak Ayu. Itu kalangan orang berdosa. Anda percaya sama kalangan orang berdosa? Bang Jack, itu betul itu yang dicatat di Alkitab itu. Bahkan Iya, tapi saya mau tanya, itu kalangan orang berdosa yang ingin menyalibkan Yesus, yang benci, yang dengki sama Yesus. Anda lebih percaya mereka? Allahu Akbar, Masya Allah. Memang itu kan sudah ditulis pada waktu itu pun Pontius Pilatus dan Herodes tidak menemukan kesalahan kepada Yesus. Saya paham. Yang saya maksud begini loh. Anda mau ngikutin kata-kata itu, sedangkan itu imam-imam kepala itu semua karena penuh kebencian, penuh kedengkian sama Yesus. Terus saya harus mengikuti Paulus. Dia mengatakan manusia dosanya ditebus dengan membunuh manusia gitu. Anda harus membaca. Loh, ketawa kosong. Aku masih waras, Mas. Aku masih waras. Jangan di-mute. Jadi berarti Anda takut ya. Saya diskusi sama Anda ya. Waalaikumsalam. Jadi saya harus percaya agama Anda, menebus dosa dengan membunuh manusia gitu. Gini loh, ketika dikatakan telah lahir bagimu Tuhan Juru Selamat itu, Anda nggak percaya. Telah lahir. Ketika ada kata-kata telah lahir Juru Selamat. Justru kalau dia Juru Selamat, kenapa dibunuh? Itu dia kenapa alasannya dia mau jadi Juru Selamat? Supaya? Makanya saya bilang tadi. Supaya apa? Supaya apa? Supaya dia dibunuh. Tunggu sebentar. Anda nyerocos terus kayak begitu susah diskusinya. Anda ingin menjual Yesus dengan mati di atas tiang salib, itu dasarnya apa? Makanya saya bilang tadi ya, sejak awal ya, Tuhan itu sudah merencanakan bahwa dirinya itu akan mati di salib. Bagaimana bisa? Loh, Anda ketawa kosong lagi. Gimana? Anda bisa ngomong? Tolong tunjukkan rencana itu tertulis di mana? Tolong tunjukkan. Nubuatan itu sudah ada dari zaman dulu. Tertulis di mana? Nubuatan tentang Yesus sudah ada. Tertulis di mana? Mazmur, di Yesaya dan lain sebagainya. Anda nggak percaya? Kenapa kemudian imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, bahkan mahkamah agama tidak menggunakan itu untuk melegalkan pembunuhan Yesus? Kenapa harus mereka melakukan kesaksian palsu? Loh. Justru kalau dia menolaknya, justru mereka harus mengatakan, Yesus ini kau Yesus. Ini sudah tertulis tentang kamu. Tidak mengerti. Oh, jadi Anda lebih ngerti dari ahli Taurat. Loh, Alkitab sudah menjelaskan itu semua. Betul, kosong lagi. Anda lebih mengerti daripada mahkamah agama, daripada orang Farisi, daripada imam-imam kepala gitu. Jelas mereka adalah orang-orang menolak Yesus. Bukan masalah menolak Yesus. Apakah Anda lebih mengerti tentang Yesaya, tentang Mazmur dibandingkan imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan mahkamah agama? Alkitab sudah katakan, kalau mereka mengerti itu, mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Loh, justru kalau dia mengerti, kalau memang nubuatannya ada dan mereka mengerti, mereka akan sepakat dengan Yesus untuk membunuh Yesus. Tapi apa yang terjadi? Karena itu Yesus kemudian tidak lagi memperlihatkan dirinya di antara orang-orang Yahudi. Berarti Yesus pun tidak tahu kalau ada nubuatan tentang dia, kalau dia akan mati. Nubuatan itu mereka tahu. Tapi mereka tidak percaya kalau nubuatan itu mereka tahu, maka itu cuma makanya belajar yang benar. Mati meja. Kalau mereka tahu tentang nubuatan karangan Kristen ini, maka Yesus pun akan tahu tentang karangan Kristen ini. Maka imam kepala mahkamah agama tidak perlu melakukan kesaksian palsu. Yesus akan mengatakan, wahai mahkamah agama, ya, apa Yesus? Sudah tiba saatnya Tuhanmu ini kalian bunuh untuk dosa-dosa kalian. Nah itu kalau betul. Tapi cerita ini hanya muncul. Kenapa cerita ini muncul? Karena orang-orang Roma dan Yunani dari sejak nenek moyang mereka sebelum Yesus datang, mereka memang sering mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa mereka. Paham? Yunani. Yes. Yunani. Yes. Kristen itu agama Yunani. Yesus orang apa? Yesus orang Yahudi, dari keturunan Yahudi. Orang apa?
Orang Yahudi, makanya Kenapa bukan dia bilang Kristen. orang Yunani? Orang Kristen itu mengambil konsep Jentret kamu, Juma saya kasih tahu. Kenapa bisa bahasa Yunani? Siapanya? Kenapa bisa ada bilang Yunani? Siapa yang mengatakan Yesus berbahasa Yunani? Mana datamu? Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Anda kan orang terpelajar. Tanya. Saya katakan begini, saudaraku. Karena itu, dengar baik-baik. Yahudi itu dikuasai sama Romawi. Terus? Kedua, ya bahasa internasional di zaman itu adalah bahasa Yunani. Terus? Anda jangan langsung berkata bahwa Yesus dan murid-murid itu adalah orang-orang dari mereka memakai adat itu orang Yunani. Oke, baik. Anda ngawur. Oke, saya bantu. Saat itu saya bantu. Saat itu yang berkuasa orang Romawi. Saat itu bahasa internal bahasa Yunani. Maka yang berkuasa pada saat itu adalah Romawi dan Yunani. Maka Romawi dan Yunani ingin ajaran kakek buyut nenek moyangnya mereka diteruskan, maka Dewa Zeus berubah menjadi Yesus. Kata siapa? Kata saya barusan. Loh. Yang lahirnya tanggal 25 Desember Saya mau itu tanya dulu sebentar. Tanggal 25 Desember itu lahirnya siapa? Saya tanya. Tanggal 25 Desember yang kalian peringati itu upacaranya siapa? Sana dulu, itu bisa dijawab juga. Ibadah hari Minggu itu upacaranya siapa? Ayo, upacara tahun baru itu upacaranya siapa? Pohon Natal itu apa tradisinya siapa? Penguasa Romawi. Itulah kalian Kristen dari agama Romawi, bukan agama para nabi. Begitu. Saya mau tanya sama Anda. Tanya lagi, silakan. Yang dibahas oleh Yesus. Bang Suma. Tunggu sebentar. Yang dibahas oleh Yesus, murid-muridnya, Paulus, dan lain sebagainya. Paulus, hei, jangan kotori mulutmu dengan kebohongan. Paulus itu bukan murid. Dia itu anti Kristus. Jangan kau katakan dia murid Yesus. Jangan kotori mulutmu. Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus sebagai rasul. Tunggu. Hati-hati bernarasi. Anda mengatakan Yesus muridnya Paulus. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. 1. Galatia 1 nomor 16, dia mengaku diutus kepada non-Yahudi. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa Yesus yang mengutus dia. Tidak, dia mengutus dirinya sendiri. Coba Anda lihat. Coba. Kita lihat 14 buku dari Yesus. Kita lihat. Roma 1 dari Paulus. 1 Korintus 1 dari Paulus. Filipi 1 dari Paulus. Kolose 1 dari Paulus. Galatia 1 dari Paulus. Filemon dari Paulus. Titus dari Paulus. Efesus dari Paulus. Tesalonika dari Paulus. Timotius dari Paulus. Semua surat-surat yang menjadikan kalian menjadi Kristen 100% murni karangan Paulus. Tak ada campur tangan dari Yesus. Sadari itu. Paulus, sadari itu. Hukum tradisi, adat istiadat orang Yahudi apa orang Yunani? Jawab. Anda bertanya kepada saya. Oke. Di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 27 sampai nomor 30, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ayo, pasang oksigen. Pasang oksigen biar kamu tidak pingsan. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Saya takut Anda semua sama saya. Nah, jangan di mute. Anda harus menyadari bahwa Paulus itu bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Dia itu mesti tahu di zaman itu ada Kristen namanya Kristen Yahudi. Aduh, berapa kali saya harus mengatakan Paulus itu, dengar baik-baik. Tunggu, Bung, saya ngomong, Bung. Sabar. Oke, saya nggak ada takut sama Anda sama sekali. Karena Anda ngaco, saya tahu ya. Oke, boleh, silakan. Paulus hari itu di zaman itu, dia memang dipakai sama Tuhan untuk menginjili orang-orang di luar Yahudi. Siapa yang pakai Tuhan? Loh, kan jelas Kisah Para Rasul. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia diutus untuk aku. Oh, salah. Dari situ aja Anda akan ketampol, Bung. Ketika ditanya mana? Anda nggak percaya itu suara Yesus? Enggak, bukan. Anda membawa Kisah Para Rasul berapa? 22 nomor 8 kan? Coba Anda tanya di situ. Baca. Enggak. Saya mau tanya dulu. Nggak usah berbelit-belit ke sana kemari. Saya mau tanya. Anda nggak percaya itu suara Yesus? Tidak mungkin aku percaya karena Yesus mengatakan dalam Matius dengar. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 26, wahai murid-muridku,
Apabila kau mendengarkan ada orang berkata, aku melihat Mesias ada di sini, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Ini nasihat Yesus. Apa hubungannya sama ayat itu? Loh, ada hubungannya. Paulus ketika dia ke Damsyik, dia mengaku bertemu Mesias. Yesus berpesan kepada muridnya, wahai muridku, apabila ada orang berkata dia bertemu dengan aku di padang gurun, dia bertemu dengan aku dalam bilik penjara, kata Yesus, jangan kau percaya. Di bilik. Jawab. Emang Paulus ketemu Yesus di bilik? Oke, Timotius, Filipi, Kolose, dan juga ini saya jawab. Dengarkan saya, pasang kuping baik-baik. Dengar, Filipi, Timotius, kemudian Kolose, dan satu lagi Galatia. 4 buku ini dituliskan oleh Paulus di dalam penjara. Siapa yang menemui Paulus dalam penjara sampai dia menulis buku ini? Paulus ketemu Yesus di bilik? Saya tanya, dalam penjara itu bilik atau bukan? Bilik apa bukan? Jawab. Saya tanya, penjara itu bilik atau bukan? Loh, Anda jawab dulu. Yesus. Saya tanya, penjara dalam penjara itu bilik atau bukan? Anda jangan ngarang. Saya tanya, Paulus menulis suratnya itu bimbingan siapa di dalam penjara? Bimbingan roh Allah sendiri. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti dia menerima ketemu Yesus di mana? Di dalam bilik, betul atau tidak? Apa hubungannya sama yang tadi? Loh, kan Yesus mengatakan bahwa dia menulis bukan dari manusia, tetapi Yesus, Galatia 1, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Ingat, saya mau tanya. Dia berkata, Yesus Kristus yang datang kepadanya ketika dia menulis surat-suratnya dalam bilik penjara. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 26, jangan kau percaya ketika ada orang berkata dia bertemu dengan aku di dalam bilik. Ketika ayat itu. Yesus berkata, Matius 24. Ayat itu. Saudaraku, jangan ego dalam beragama. Jangan sombong Anda. Anda minim ilmu. Justru Anda harus berterima kasih kepada Bang Suma, karena Bang Suma melepaskan semua noda yang ada pada dirimu. Noda kekafiran saya bersihkan semua berdasarkan Bibelmu. Dengarkan. Matius 24 nomor 26. Yesus berkata kepada Bani Israel, wahai muridku, apabila ada orang berkata dia bertemu, diam dulu. Apabila ada orang berkata dia bertemu aku di padang gurun, dia bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya. Paulus mengaku dalam Galatia 1, dia menuliskan surat dalam bilik karena dia terimanya dari Yesus. Apakah penjara itu bilik? Yes. Lalu? Lalu apa? Apakah penjara itu bilik? Bilik bilik itu kamar. Jawab. Coba. Saya mau tanya, pernah enggak Anda mendengarkan bilik penjara? Anda mute terus supaya saya tanya, pernah tidak Anda mendengarkan kata-kata bilik penjara? Tunggu sebentar Juma. Saya tanya, pernah tidak Anda mendengarkan pernyataan bilik penjara? Semua bilik itu belum tentu penjara. Nah, maka dari itu, tetapi penjara sudah pasti bilik. Ngaco Anda. Loh, ngaco pula. Bilik itu belum selalu penjara, tidak selalu penjara. Saya tahu bilik belum tidak selamanya penjara, tapi penjara, sel-sel penjara, kurungan-kurungan penjara adalah kamar-kamar yang sama dengan bilik. Apakah ayat tadi mengatakan penjara? Jawab. Bilik. Apakah ayat tadi menyebut penjara? Jawab. Bilik. Apakah itu ada penjaranya? Makanya Anda jangan bilang itu penjara. Anda ngaco. Astagfirullahaladzim. Matius 24 nomor 26. Ayat, bahkan mencomot-comot kata. Oke, baik. Sekarang begini. Sekarang saya tanya, Anda harus jujur. Anda harus jujur. Surat-surat Paulus yang ditulis dalam penjara dia terima dari mana? Dari Tuhan Yesus sendiri. Berarti Yesus datang ke dalam bilik penjara. Betul? Loh, betul tidak? Seperti itu. Betul tidak? Dia diberikan hikmat sama Tuhan. Dengarkan. Anda yang harus mendengarkan saya. Anda ngaco. Dengar. Saya bacakan dalil, Bung. Bacakan dalil.
Jadi lembutkan hatimu ya. Apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Lihat, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Bilik di sini dalam original teksnya dikatakan dengan kata temeion. Temeion itu saudara artinya kamar pribadi. Saya tanya samamu sekarang, sel Paulus ini kamar pribadi atau kamar umum? Anda jawab sendiri, itu kamar pribadi atau kamar penjara? Jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Bahasa Yunani di situ temeion artinya kamar pribadi. Paulus di penjara bukan di kamar umum. Kalau kamar umum itu, Anda pengen saya turun. Kalau Setelah kamar turun, umum, teriak itu di Komal. Si Jack lari kabur gitu. Saudara, kalau dikatakan ruang umum itu lobi hotel, banking hall bank, terminal, pelataran terminal, kemudian bandara, itu adalah ruang umum. Itu ruang umum. Tapi dikatakan dalam kitab saudara, apabila orang itu berkata bahwa dia bertemu Yesus dalam kamar pribadi, jangan kau percaya. Kamar pribadi atau ruang pribadi. Anda perhatikan dulu kata-kata ayat itu. Silakan Itu Anda urai. Yesus atau Paulus? Yesus berkata kepada pengikutnya, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun. Emang Paulus ngaku Yesus? Orang itu berkata bertemu Yesus. Anda ngaco. Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun. Emang Paulus ngaku Yesus? Bukan, Paulus mengaku bertemu melihat Yesus di padang gurun. Baca Kisah Para Rasul 22 nomor 9, nomor 8. Ulangin, saya fur Anda. Ulangin lagi itu, baca, jawab. Biar semua tahu di sini. Apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun. Paulus berkata enggak bahwa dia bertemu Yesus di padang gurun? Jangan bilang ke Paulus. Anda baca yang benar. Saya tanya dulu, ketika yang berkata tadi, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Itu siapa? Paulus tidak pernah ngaku Yesus. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak dikatakan. Astagfirullah, mulai gila ini orang. Apabila orang berkata kepadamu, jangan kamu karena malu, kamu pura-pura gila. Di sini Yesus tidak mengatakan orang itu mengaku Yesus. Orang itu mengaku melihat Yesus. Anda takut gitu saya. Di sini Yesus mengatakan orang itu berkata, lihat, Yesus ada di padang gurun, bukan berkata akulah Yesus. Orang itu mengaku bertemu Yesus. Pertanyaan saya, pada saat Yesus di padang gurun menuju ke Astagfirullahaladzim. Pada saat Paulus menuju ke Damsik di padang gurun, mengaku tidak dia bahwa dia bertemu dengan Yesus? Mengaku tidak? Mengaku tidak? Dia tidak mengaku Yesus. Mulai gila Anda ini. Anda nggak benar, harus kasih tahu. Nakal. Kamu ke gereja, colok pantatnya itu pendeta, habis itu kau jilat tanganmu. Kenapa muter-muter sih? Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari API menyampaikan kepada yatim piatu yang di sini berupa sarung, beras dan sedikit pakaian, abangku. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Untuk yatim piatu ya. Siap. Nah, itu untuk menghapus dosa itu, bersedekah itu menghapus dosa. Berterima kasihlah yang menghapus dosanya dengan berinfak sedekah. 2. Iya. Dan ini kebetulan
Ini beliau 4 bersaudara, yang paling besar kelas 3 MTS SMP. Yang nomor 2 di pesantren, ini yang masih 2 di rumah. 6 sama berapa? 3 tahun. Ini bukti apa? Peduli kasih api kepada saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini biar diterima, disampaikan kepada ibundanya di sini, abangku. Iya, makasih Bang, Masya Allah. Ini kameraku. Ya, silakan Guru Nda. Iya. Sudah selesai teman kita belum kayaknya? Bang Samudra masih. Abangku, benar, ucapan terima kasih dari ibunda beliau. Masya Allah. Ya, ucapan yang sama, mudah-mudahan berkah. Amin. Nah, ini beliau. Ya Bu, sehat terus ya Bu ya. Halo. Dibesarin, host. Ini Bapak wis berapa tahun? 3 tahun. Langkah hampir 2 tahun. nyata dari api ya, Masya Allah. Hampir 2 tahun ini. Ini dari Api Peduli Kasih. Insya Allah besok hari Minggu kesempatan untuk para mualaf kita yang besok hari Minggu. Masya Allah. Luar biasa. Iya Bang, kawal terus sahabat-sahabat kita di sana Bang. Siap. Burung bar. Ini tambutan. Astane. Sing api. Adanya tambutan. Lu astane sing api ra. Makasih no. Makasih. Nah, makasih. Ayo. Enggak berani ngomong. Oke, terima kasih semuanya. Ini Bang Samudra, ini judulnya Api Peduli gitu ya? Ya, Api Peduli. Mantap, luar biasa. Ramadan. Ya mantap. Ya, lanjut Bang. Lanjut kita Ada lanjut. naik di baru naik kebenaran. Silakan kebenaran, Bunda Teti mau ditanggapi tadi atau mau dilanjut, silakan. Kebenaran. Ya, silakan. Bang kebenaran itu Teti, silakan. Saya baru nyimak, silakan dulu lah. Baru dengar saya. Wah, Ya itu Teti masih hit. Ya. iya kenapa? Aku tadi ke depan sebentar. La ilaha illallah. Kenapa? Silakan ditanggapi apa yang dikatakan sama Guru Nazuma tadi. Silakan. Banyak kan yang udah disampaikan Bang Juma tentang Kata Guru Nda, jangan kau percaya kalau ada yang datang kepadamu menyampaikan bahwa aku ketemu Yesus di gurun dalam bilik. Silakan Guru Nda, dia tidak nyimak rupanya. Ya Allah. dengar. Jadi memang Yesus pernah mengatakan seperti itu kepada perempuan Samaria yang di sumur itu. Benar kan Bang Juma? Itu enggak yang Abang maksud? Iya. Iya kan? Itu. Bahwa percakapan Yesus kepada perempuan Samaria waktu di sumur gitu. Tadinya dia anggap remeh gitu kepada Yesus karena dia nggak punya timba. Masa sih bisa ngambil air minum nggak punya timba begitu kan? Tapi ketika Yesus sudah menjabarkan siapa dirinya, oh engkau Tuhan, dia mengakui. Dan disitulah dikatakan juga, kalau nggak salah, bener nggak sih Bang? Aku agak lupa nih Bang. Ya intinya kemudian Yesus mengatakan kepada orang yang ada di Yudea pada saat itu bahwa mereka harus berhati-hati dengan adanya penyesat yang muncul. Tanda-tandanya adalah orang itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Bilik ini adalah kamar pribadi. Kamar pribadi ya termasuk penjara. Seperti itu. Sedangkan kemudian yang kita lihat
di dalam kajian kita tadi, Paulus dengan jelas mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara, kamar pribadi. Oh, Timotius muridnya ya, murid Iya. kesayangannya ya. Nah, itu dia. Nah, sehingga tadi kita tidak menemukan satu data pun alasan Yesus dibunuh itu karena dosa waris. Tak ada satupun data itu. Data-data dosa waris karena kutuk hukum Taurat, karena membebaskan dari kutukan hukum Taurat, dan kemudian untuk menyelamatkan manusia dan seterusnya itu muncul belakangan. Adalah ramuan-ramuan yang dibentuk kemudian untuk Romawi dan Yunani. Tapi anehnya pada saat kejadian tak ada dasar pijakan itu yang mendasari pembunuhan terhadap Yesus. Murni pembunuhan terjadi oleh karena unsur politik. Betul. Nah, sehingga gugurlah penyaliban ini. Sekuat tenaga apapun kemudian untuk menciptakan suatu keadaan bahwa Yesus harus mati karena nebus dosa, ternyata latar belakang pembunuhan terhadap Yesus itu sama sekali tak ada hubungannya dengan doktrin dogma dosa. Sehingga seorang imam kepala Kayafas pun harus membuat cerita bahwa Yesus mati untuk bangsa mereka, supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Jadi kenapa Yesus mau dibunuh? Kenapa dia harus disalibkan? Jawabannya adalah agar supaya bangsa Romawi tidak merampas tempat suci Bani Israel dan bangsa Israel. Titik, selesai perkara. Kasus ditutup, buku ditutup. Iya. Bang juga gini, memang dari satu sisi itu betul ya, jadi unsur politik. Tapi bagaimana dengan perkataannya yang disampaikannya pada waktu itu, rubuhkan bait suci ini dalam 3 hari, maka aku akan bangun kembali. Nah, jadi berarti banyak nggak cukup hanya satu fakta itu, Bang, tentang penyaliban Yesus atau kematiannya begitu. Dari satu sisi betul, karena kayak perebutan tahta begitu kan, takut nanti kehilangan pengikut begitu. Oke. Bukankah itu adalah kesaksian-kesaksian palsu? Kan sudah dikatakan tuh. Itu kan kesaksian palsu. Itu kan tuduhan. Kita lihat, imam-imam kepala seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperoleh. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik jadi saksi melawan Yesus dengan tuduhan palsu ini. Apa tuduhan palsu ini? Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Ini adalah kesaksian palsu, bukan ucapan Yesus. Dalam hal ini pun kesaksian mereka yang palsu ini tidak sesuai antara satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan berkata kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini? Mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain terhadap engkau. Tetapi dia tetap diam dan dia tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak yang maha terpuji? Jawab dia, akulah dia yang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita lagi bersaksi lagi? Kamu sudah mendengarkan hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Apakah anda yakin ini adalah utusan Tuhan yang maha tinggi diperlakukan kayak begini? Atau justru yang diperlakukan seperti ini adalah orang yang sudah menggantikan dia sebenarnya? Bang Gina, di Yohanes 2 ayat 19 ini ada dialog Yesus ya, tapi di ayat 19 ini mengatakan seperti ini.
Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, kata-kata inilah yang dikutip oleh orang-orang Romawi atau orang-orang Farisi lah waktu itu ya, yang disampaikannya di gedung mahkamah itu, Bang. Jadi Yesus pernah mengatakan rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Maksudnya bait Allah di sini adalah dirinya sendiri. Dan kalau kita tarik relevansinya kepada kehidupan kita sebagai manusia ciptaan Allah, kita ini pun adalah bait Allah. Maka kita harus menjaga kekudusannya, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, dan lisan kita. Begitu, Bang. Iya. Tapi ada hal yang perlu dipahami di sini. Yesus ketika berbicara mengenai mensucikan bait Allah, ini yang perlu dipahami kemudian adalah jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi kemudian berkata kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Betul. Ini. Terus Dan inilah yang dikutip oleh orang Farisi. Jadi mereka seolah-olah berpikir bahwa Yesus itu pernah mengucapkan itu. Maksudnya, Bang, mengucapkan mana? Maksudnya Yesus dikatakan pernah Yesus mengatakan ucapan itu. Rombak bait ini dan 3 hari aku akan mendirikannya. Ya ini coba kita buka dulu Yohanes 2 ayat 19, ayat sebelumnya supaya kita tahu pasti begitu loh. Nah, kalau saya nih, ya. Kalau saya melihat data 19 ini, saya merujuk kepada pernyataan imam bahwa itu pun kesaksian palsu itu pun bertentangan dengan yang lain. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau kitab suci mengadakan adanya kontradiksi pernyataan yang mengatakan bahwasanya mereka ketika Yesus berkata seperti itu malah mengatakan bahwasanya orang ini ternyata melakukan kesaksian-kesaksian yang bertentangan satu sama lain seperti yang ada dalam Markus 14 tadi, maka kita lihat siapa sih penulis buku Yohanes ini. Di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25 jelas sekali bahwa ternyata yang menulis buku Yohanes ini bukan murid Yesus, sehingga terjadi kontradiksi yang sangat kuat. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Andai saja Yohanes ini, buku Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri, maka dia akan mengatakan akulah murid. Tapi dia mengatakan dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Harusnya kalau Yohanes ini adalah penulis buku Yohanes itu sendiri, maka akan mengatakan akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya untuk kita, bahwa kesaksian saya itu benar. Tapi faktanya dia tidak mengatakan itu. Berarti memang penulisnya ini bukanlah kemudian Yohanes murid Yesus, sehingga terjadi kontradiksi cerita. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, apa yang tertulis di sana tentang Yohanes dan tentang Petrus? Ketika sidang itu mereka melihat Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya ini adalah orang yang tidak terpelajar dan buta huruf dan idiot. Yohanes murid Yesus dikatakan sebagai orang yang buta huruf dan idiot. Dalam bahasa Yunaninya adalah idiote. Kalau nggak salah Petrus itu nelayan ya, bukan. Itu dia. Bukan akademisi, bukan seperti Timotius atau yang lain-lainnya begitu. Ya. Dikatakan idiot. Nggak Coba. ada kata idiot, Bang. Ada. Kata idiot ada. Aku baca ya.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak belajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, itu terjemahan baru bahasa Indonesia. Yunaninya tidak terpelajar itu adalah agramatos. Agramatos itu artinya buta huruf. Kai, coba Anda baca terjemahan lamanya. Kai, Aku nggak ada buku itu, Bang. kai, idiotos, idiot. Oh, gitu ya. Tetapi di perjanjian baru itu ditulis, tidak dituliskan. Kalau di perjanjian lama 1954, tatkala mereka melihat keberanian hati Petrus dan Yohya, serta pula tampak tidak terpelajar. Tidak terpelajar ini dalam bahasa Yunaninya adalah agrammatos, tidak terpelajar. Dan orang yang tidak bersahaja atau orang yang awam. Awam dalam bahasa Yunaninya adalah idiot. Kalau idiot itu dalam sains psikologi, idiot itu sama dengan detardasi atau degradasi mental, Bang. Berarti nggak bisa berpikir, Bang. Tapi makanya Petrus bisa kok, dia paham pengajaran Yesus gitu loh. Makanya tidak mungkin kemudian orang idiot yang menulis di Pulau Patmos, tak mungkin. Makanya tadi saya memberikan sajian dalam Yohanes 21 dikatakan dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti penulis buku Yohanes ini bukan Yohanes. Terus siapa? Wallahu alam bisawab. Bapak-bapak gereja juga tidak tahu ini siapa penulisnya. Nanti di abad nanti di abad ke-6 baru kemudian ditentukan penulisnya ini siapa. Ya, Dinda Ardiansa monitor. Dinda Ardian, abad keberapa kemudian nama buku Yohanes ini baru dinamain Yohanes? Tahun Jawab. 90. Jawab. Jawab. Siap, Gurunda. Tahun 100-an, Gurunda. Tahun 100-an baru diberi nama buku itu sebagai buku Yohanes. Abad ke-30, abad kedua. Pertama dong ya, abad kedua ya, awal ya. Iya. Sebelumnya tidak diketahui siapa penulisnya. Abad kedua baru dituliskan kesepakatan gereja bahwa penulisnya adalah Yohanes. Meskipun ketahuan bahwa ternyata bukan Yohanes. Dialah murid yang memberitakan kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya kepada kita bahwa kesaksiannya itu benar. Harusnya kesaksianku itu benar. Oke, jadi PR untuk saudara Jack, mudah-mudahan dia tidak hantamkan kepalanya ke tiang listrik. Siapa yang menggunakan kain lenan? Siapa yang menggunakan kain lenan selain Yesus? Kira gitu ya? Ya. Begini Bang Zuma. Iya. Anda mengatakan bahwa Yohanes itu penulisnya bukan Yohanes lantaran kalimat yang Anda sampaikan tadi kan? Siap. Oke, jadi kalau begitu di Al-Hadid 3 dia mengatakan di situ tertulis dialah yang awal, dialah yang akhir. Yang berfirman terus? situ siapa Bang Zuma? Allah. Yang berfirman di situ Allah. Allah. Jadi mengapa dia mengatakan dia? Berarti bukan Allah yang awal itu. Oh begitu ya. Jadi gitu. Kalau ini artinya ini yang Anda standarkan kepada Alkitab, kita standarkan juga kepada kitab Anda. Jadi standar yang Anda gunakan untuk kitab lain harus dapat digunakan standarnya kepada kitab Anda. Dan begini gitu. satu lagi. Siapakah penulis kitab Al-Quran itu dari surah 114 surah? Coba Anda jelaskan siapa saja penulis surah pertama, surah kedua, surah ketiga sampai surah ke-114. Siapakah penulisnya? Iya, jadi umat Islam itu kalau berbicara mengenai Al-Quran, tradisi yang digunakan itu adalah tradisi lisan, bukan tradisi tulisan. Tradisi tulisan itu adalah tradisi yang datang belakangan setelah lisan. Oke, jadi begitu. Siapakah yang menghafalkan pertama kali surah pertama sampai pada penulisan Al-Quran sendiri ketika dicetak? Siapa? Coba Anda runutkan. Siapa yang menghafal pertama? Para sahabatnya, para sahabat-sahabatnya. Penghafal yang surah yang pertama. Oke, baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Khusu Al-Quran min arba'ah. 1. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, wa Ubay bin Ka'af. Jadi Rasulullah Muhammad SAW memberikan legitimasi kepada keempat sahabatnya untuk semua sahabatnya agar menerima Al-Quran dari keempat sumber ini. Berarti beliaulah yang empat ini yang mendapatkan legitimasi. Nah sekarang keempat sahabat mengajarkan bacaan yang sama kepada sahabat yang lain. Berarti sanadnya jelas. Nah sekarang kalau kita kembali kepada saudara untuk membuktikan data-data keakuratan kitab saudara, Lukas menuliskan begitu banyak catatan-catatan itu apakah terlontar dari mulut Yesus? Iya, betul. Anda belum menjawab. Surah pertama itu siapa? Ini dikatakan Khuzu Quran. Berarti sudah mewakili isi Quran 114 ayat. Surah. Bang, Anda nggak bisa menjelaskan. Siapa dari 114 surat itu, berapa surat yang dihafalkan oleh itu kan ada keempat sahabat Nabi. Coba Anda jabarkan yang sahabat Nabi yang namanya tahfizul Quran itu penghafal 30 juz Quran, Bung. Iya, coba Anda jelaskan. Nah, ini saya sudah jelaskan. Khuzu Quran min arba'ah min Abdillah Salim. Itu sudah dibacakan kepada Anda. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Bukan menghafal satu surah ini. Ini 30 juz ini. Makanya dikatakan terimalah Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Itu kan jangka waktu Quran diturunkan 22 tahun kan, Bang? Iya. Ya, oke. Jadi coba Anda sebutkan dari sahabat Nabi itu yang mana dulu Puasa dihafalkan? Gurunda, Bang Zuma udah buka. Ini saya sudah sebut namanya loh. Iya, Anda sebut namanya, tapi sebenarnya Anda belum menyebutkan secara jelas siapa penghafal surahnya itu, dari mana ke mana, dan di tahun berapa surah pertama turun, dan surah kedua turun di tahun berapa, siapa penghafalnya, apa bisa Anda jelaskan? Yang menghafal ini 4 orang ini. Iya, tetapi kan Anda iya tapi masih bertanya. Maksudnya? Iya tapi masih bertanya. Begini, maksudnya begini loh, Bang Zuma. Itu surah pertama kapan turunnya, tahun berapa? Surah kedua kapan turunnya, dihafalkan siapa? Kan nggak mungkin sekali 4 sahabat Nabi itu menghafalkannya. Apakah setiap turun ayat itu sekali 4 di situ? Justru karena sudah dihafalkan 30 juz inilah kemudian legalitas mereka sebagai pemegang ijazah pengajar Quran diberikan oleh Rasulullah. Kan 22 tahun, dihitunglah dari usia 40 tahun. Pasti 22 tahun itu ayat-ayat dan surah-surah ini kemudian include sebagai 30 juz Al-Quran kepada mereka. Itu jelas itu. Oke ya teman-teman, sementara saya pamit dulu. Di sini udah buka, udah mulai azan. Silakan dilanjut. Dinda Ardiansa silakan dek. Yang lain, saudari Q, Mbak Ted, thank you ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi udah dijelaskan tadi ya Bang Kebenaran. Jadi bukan cuma satu surat yang dihafal Bang Kebenaran, tapi semua surat itu dihafalkan, ditulis dan dihafal pada masa Nabi Muhammad SAW. Datanya dari mana kita ambil, Bang? Bahwa keempat sahabat Nabi itu menghafalkan, di mana itu terdapat? Ini. Saya buka datanya ya. Silakan. Ini saya jawab, nanti saya tanya, ganti satu-satu ya. Satu saya jawab. Nih, Sahih Bukhari 3526. Pada zaman Nabi SAW, Al-Quran dihimpun pula, ditulis dan dihafal oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. Mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Abu Zaid, dan Sa'id bin Sabit. Oke, sekarang saya tanya ganti. Berarti Anda mengambilnya dari hadis ya? Ya, sekarang saya tanya ganti ya. Kalau mau mengkritisi nanti dulu, tapi yang jelas saya gantian tanya ya. Oke? Oke, baik. Gantian, iya nanti kalau mau mengkritisi nanti. Yang penting saya sudah jawab dulu. Silakan nanti dikritisi kan gitu kan?
Oke kan? Tunggu, internetku belum nyambung. Aku sambungkan dulu. Nah, gitu kan. Oke, gantian sekarang tanya ya. Aku akan buka manuskrip kalian. Nah, ini manuskrip di yang gampang-gampang aja ya. Yang gampang-gampang aja. Oke. Kemudian di sini saya akan buka manuskrip juga. Tadi kan kamu udah nanya tuh. Nah, sekarang gantian saya tanya. Iya, gantian ya. Sabar. Saling Tenang. menjawab ya, Bang Ardi ya. Saling menjawab Gimana? ya. Gimana? Dimohon memberi jawaban ya. Yang tadi Bang Ardi sudah menjawab, ini kebenaran harus menjawab ya. Iya, harus menjawab ya. Tunggu, aku buka nih. 1277. Tunggu ya. 1277. 1277. Oke, halaman 1277. Oke, ini dia. Oke. Ini adalah Kodeks Vatikanus, Bang. Di sini tertulis Arche to Evangelio Isu Christo Huio Toteo. Sedangkan di Kodeks Sinaiticus, tunggu ya. Ini adalah kodeks tertua yang Anda miliki, Sinaiticus kodeks tertua. Ya. Di sini tertulis Arche to Evangelio Isu Christo. Tidak ada Huio Toteo-nya. Pertanyaan saya, siapakah nama penambah Huio Toteo di Kodeks Vatikanus? Jawab. Oke, sebentar ya. Di dalam Yohanes silakan. 14 ayat 26, Yesus di situ Loh, kok Yohanes? Saya nggak tanya Yohanes. Dengarkan dulu. Anda kan mendengarkan jawaban saya seperti saya tadi mendengarkan jawaban Anda kan, mengkritisi lain lagi kan. Anda dengarkan dulu. Loh, Kita gunakan saya tapi nggak tanya Yohanes. Anda jawabnya ngawur. Saya kan jawabnya nggak ngawur. jawaban saya dong. Loh, ini jawab. Saya nggak tanya Yohanes. Ini loh. Di Kodeks Vatikanus ada Huio Toteo. Di Kodeks Sinaiticus tidak ada Huio Toteo. Pertanyaan saya, siapakah nama yang saya tanya ini, siapakah nama penambah, dengerin. Siapakah nama penambah Huio Toteo di manuskrip Vatikanus? Silakan. Ini ditulis abad keempat. Ingat ya. Saya nggak boleh bicara. Ini ditulis abad keempat. Sabar. Tenang. Ini ditulis abad keempat. Sinaiticus abad keempat. Tapi ini yang paling awal. Ini yang setelahnya. Jadi yang setelahnya ini ada tambahan Huio Toteo. Pertanyaan saya, siapa nama penambah Huio Toteo-nya? Jawab namanya. Saya nggak tanya Yohanes. Ya, saya jawab ya, saya jelaskan ya. Oke, siap. Nah, begini. Tetapi Roh Kudus itu kok Roh Kudus? Oh, ditanya nama kok Roh Kudus itu gimana? Tadi hadis kan? Anda menjelaskan dari hadis jawaban saya tadi loh. Aduh, tanya nama. Saya ini tanya nama. Tadi kan saya jelaskan dari hadis ada namanya. Sekarang Anda dasarnya apa? Dasar Anda menjawab apa? Anda hanya menjawab dari hadis tadi. Saya pun menjawab dari kitab. Dari kitab apa? Oke, dari kitab apa Anda menjawab? Oke, dari kitab apa? Loh, kok Yohanes? Ya udah, Anda tadi kan dari hadis. Yohanes ditulis, Yohanes tahun berapa? Saya catat di sini. Yohanes ditulis tahun berapa? Saya catat. Yohanes ditulis tahun berapa? Saya tanya. Tadi jangan mengkritisi dong. Dengarkan jawaban saya seperti iya, oke. Namanya siapa namanya? Lagi. Ya sudah. Iya, saya catat namanya Yohanes. Kitab Yohanes ini. Terima. Jawaban saya nggak bisa Anda terima. Loh, Anda ini kan kitab Yohanes. Iya, saya tahu. Yohanes ditulis tahun berapa? Kita sepakat dulu ini. Anda nggak apa? Loh, nggak bisa. Kalau hadis kan jelas ditulis setelah Al-Quran. Nah, kalau kitab Yohanes ini ditulis kapan? Ya udah, ini biar saya jelaskan di sini. Ya oke, kitab Yohanes ditulis tahun? Anda bertanya sekarang yang mana Anda tanya ini? Yang Loh, tadi saya tanya nama. Oke, silakan jawab nama ya. Oke, silakan. Jadi silakan jawab nama. Di situ tadi Yesus mengatakan Dia akan menurunkan Roh penolong. Nama Pak, nama, bukan Roh Kudus Pak, nama. Saya tanya nama loh. Kok ke Roh Kudus ini gimana ini?
Namanya yang saya tanya tuh nama penambah wiututeunya. Di sini Yesus menjanjikan roh penolong yang akan mengatakan semua apa yang telah diajarkannya kepada murid-muridnya. Itulah Iya, namanya. oke. Kita jawab tanya tadi. Lu Oke. namanya siapa? Kan sudah saya jelaskan. Siapa namanya? Woi, nama katanya jelas. Namanya nggak mau dijelasin nama. Waalaikumsalam. Ada jawab dari hadis, jawabannya entah kemana. Loh, dari hadis kan saya sebutkan namanya. Anda tadi kan tanya siapa nama sahabat Nabi, saya jawab. Bukan itu pertanyaan Saya tadi, jawab kan tadi kan, namanya saya jawab. Betul nggak teman-teman? Dengarkan dulu. Jangan tanya teman-teman Anda. Tanya saya apa yang saya tanyakan tadi. Loh, tadi kan Anda tanya nama penghafal Quran pada saat Nabi Muhammad masih hidup, sudah saya jawab. Sekarang saya tanya. Ya, belum menjawab pertanyaan yang saya tanyakan, Ardiansa. Loh, gimana ini? Kok ditanya nama kok? Udah dijawab. Itu beliau mereka berempat yang menghafal. Sekarang dasar menjawab Bang Ardiansa dari hadis. Yang ditanya namanya siapa, kau jawab berdasarkan apa? Jawab. Ya, namanya siapa nama? Saya tanya nama. Sebutkan aja langsung namanya. Ini gitu, coba. Saya kan menyebutkan tadi bahwa Siapa Yesus namanya? Yesus menjadikan roh penolong untuk mengatakan segala sesuatu yang namanya bukan Roh Kudus lagi. Nama, yang saya ditanya nggak tanya roh. Saya nggak tanya roh. Saya tanya nama orang. Bang Ardi, Ya. Bang Ardi, kita kasih ini dulu kayaknya nih biar sadar tuh. Siapa? Oh Ini iya. kebenaran. Saya tanya nama ya. Saya ini tanya simpel loh. Sebutkan nama penambah wiututeu, datanya mana? Saya kan tunjukkan data. Sekarang saya tanya, datanya nama penambah wiututeunya mana? hadis. Anda hanya menunjukkan satu buah hadis. Duh, lah Anda minta berapa? Bukan dari hadis jawabannya. Tolong Loh, emang siapa yang melarang saya menjawab dari hadis? Siapa yang melarang? Nggak ada, cuman ya sudah. Berarti nggak salah kan kalau nggak dilarang kan? Iya. Iya kan? Hadis itu ditulis berdasarkan baginda masih hidup kepada sahabat-sahabat. Lalu ditanya namanya siapa? Jawab aja simpel. Sekarang saya tanya, pertanyaan saya, siapakah nama penambah wiututeu pada kodeks? Dengerin dulu. Siapakah nama penambah kalimat wiututeu pada kodeks Vatikanus yang ditulis pada abad keempat? Siapa namanya? Jawab, saya butuh nama. Tak jawab, nama. Bukan Roh Kudus ya, nama. Saya jawab. Yesus mengatakan Roh Kudus diutus untuk mengajarkan Roh Kudus? Saya tanya nama. Kenapa Roh Kudus dibawa-bawa? Nama orang yang saya tanya, bukan nama roh. Nama orang, bukan nama roh. Kitab loh. Loh, kok nggak nyambung sih? Ditanya apa kok jawab apa itu loh? Nyambung jawaban Anda. Jawaban Anda juga nggak nyambung. Jawaban nggak nyambung, kamu suwek. Wah, giling juga nih orang. Saya tanya nama. Oke. Coba kau sebutkan berapa nama barusan. Barusan kau nyebutkan berapa nama? Coba. Berapa nama kau sebutkan? Kau tadi menyebutkan tahun berapa diturunkan? Tunggu dulu. Kau menyebutkan berapa nama? Ya loh. Tadi jawaban saya dulu harus saya dapatkan. Nah, masa jawab dulu, jangan muter-muter. Jawab dulu namanya. Jawab dulu namanya siapa? Tadi saya sudah menjawab. Kalau mau mengkritisi silahkan nanti dikritisi. Tetapi yang penting jawab dulu pertanyaan saya gitu loh. Jawab dulu pertanyaan saya. Siapa namanya? Coba. Ini kalau Anda ngomong, dia ngomong nggak bakal denger, Bang. Dia nyerocos terus. Ya, siapa namanya? Iya, jawab dulu tahun berapa itu diturunkan. Udah saya jawab tadi, pertanyaan Anda nggak tahun, bukan tahun, udah saya jawab tadi di hadis 3526 Bukhari, udah saya jawab. Sekarang saya tanya, siapa namanya? Jawab nama. Ya.
Yesus mengatakan Roh Kudus diutus. Ya, ini lagi kenapa bawa-bawa roh sih? Masya Allah. Saya tanya nama kok ke Roh Kudus, ini gimana ini ceritanya? Tanya tahun kok dibawa ke hadis. Anjalan nih Anda. Loh, saya tanya nama. Tadi kan Anda tanya nama, sudah saya jawab. Nama sahabatnya siapa? Siapa nama-nama sahabat yang menghafal Quran tadi? Udah saya jawab. Bro. Udah saya jawab. Sekarang dengerin. Ada selesai biar saya jawab lagi tuh, begitu. Loh. Iya, apa sih ini orang? Udah jawab aja siapa namanya. Jawab. Saya sudah jawab tadi. Siapa? Itu kan satu. Aduh. Jangan ditendang. Kasihan. Kita permalukan aja di sini. Nggak apa-apa. Ya siapa namanya? Namanya siapa? Iya, namanya siapa? Yesus mengutus Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus menemui siapa? Siapa saja itu penulisnya? Coba jelaskan sanadnya dari mana ke mana. Siapa namanya? Saya tanya dulu, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Saya tanya dulu siapa namanya. Jawab. Sampai surah 10, Anda sebut. Jawab dulu. Mana dituliskan? Coba Anda sebut. Jawab dulu siapa namanya. Tadi kan saya duluan bertanya kok. Saya sudah jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nanti Anda boleh kritisi. Dengerin. Nanti boleh Anda kritisi. Saya juga akan kritisi tapi nanti. Sekarang jawab dulu namanya siapa? Jawab. Kalau kritisi nanti lagi. Loh, namanya siapa? Anda sudah jawab belum pertanyaan saya? Yesus mengatakan. Anda belum dengar. Yesus mengatakan gimana? Bahwa Roh Kudus akan diutus untuk mengajarkan kembali segala sesuatu kepada murid-muridnya. Siapa nama murid-muridnya? Karena Anda tahu 12. Oh, berarti murid 12 itu yang nulis Kodeks Vatikanus? Ada sebagian. Oke, ada sebagian. Siapa nama murid yang menulis Kodeks Vatikanus? Siapa namanya? Nanti lagi. Siapa nama? Enggak, saya tanya nama kok. Saya tanya nama. Sudah jawab. Siapa nama penulis? Siapa nama murid yang menulis Kodeks Vatikanus? Siapa namanya? Kalau kritisi nanti lagi ya. Siapa namanya? Jawab dulu. Ini pertanyaan saya belum dijawab kok. Namanya itu siapa? Belum jawab sepenuhnya. Loh, nama. Saya butuh nama. Nama penulisnya siapa? Muridnya Sebutkan satu atau dua nama. Pada 14. Sebutkan satu atau dua nama. Siapa? Satu siapa? Katakan satu pun sanadnya dari mana ke mana. Satu siapa namanya? Satu siapa? Satu siapa? Jawab namanya siapa? Gak bisa. Susah kalau kayak gini diskusinya itu. Susah kalau kayak gini itu. Jawab dulu namanya siapa? Namanya siapa? Nama. Saya butuh nama. Nama. Mana namanya? Saya bertanya Anda ngadi-ngadi. Namanya siapa? Jawab. Ardiansa. Namanya siapa? Bukan Ardiansa. Ardiansa nama saya. Saya nggak tanya nama saya. Saya tanya nama penambah Huiototeo pada Kodeks Vatikanus. Siapa namanya? Jawab. Jawab. Siapa namanya? Saya minta satu surah aja lah. Siapa namanya? Nggak bisa. Jawab dulu. Nggak bisa. Jawab dulu. Namanya siapa? Nama nggak bisa. Jawab dulu namanya. Jawab. Bilang Mugidi gitu repot amat sih lu ah. Nah, jawab namanya. Jawab dulu namanya siapa? Siapa? Ayo. Tahu nggak namanya? Tahu nggak? Iya tahu nggak? Anda tahu nggak namanya siapa? Saya menanyakan itu pertanyaan. Iya Anda tahu loh. Saya tanya namanya kok. Anda tahu nggak namanya siapa? Anda tahu nggak? Sekarang saya tanya. Anda tahu nggak sih sebenarnya namanya? Tahu nggak? Saya nggak menanya itu. Saya tadi menanya. Loh saya tanya. Anda tahu nggak namanya? Oh ditanya kok. Di mute aja kalau nggak jawab di mute aja. Kalau jawab dibuka, nggak apa-apa, jangan diturunin. Biar malu dia di sini. Siapa namanya? Jawab. Nggak bisa jawab kok saya yang malu.
Loh, ya iyalah oh, nggak bisa jawab kok lu yang malu. Ya iyalah lu yang malu nggak bisa jawab kok. Satu surah aja tuh. Iya siapa namanya? Jadi gini, Anda tadi bertanya kepada saya, siapa nama penghafal Quran? Saya udah jawab, Abu Zaid, Zaid bin Sabit, kemudian Ubay bin Ka'ab, dan satu lagi siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Nah, saya sudah jawab, itu nama sahabat, sudah clear. Sekarang saya tanya, siapa nama penambah Wiototeo? Sebutkan satu. Sahabat yang saya tanyakan. Ngeles. Tadi Bang Zuma jawab itu tadi, ngeles. udah. Sekarang konsen ya. Konsen sekarang. Siapa nama penambah Wiototeo pada Kodeks Sinaiticus? Siapa namanya? Saya tadi Iya, bertanya. siapa namanya? Nama satu siapa? Satu. Oke, satu siapa? Itu Siapa? enggak semua orang tadi kan semua surah saya tanya. Siapa namanya? Tunggu, siapa namanya tadi? Barusan ngomong dia. Siapa namanya? Dari surah pertama. Siapa namanya? Yohanes. Yohanes namanya. Dia bilang Melkisedek katanya. Loh, oh bukan Yohanes, bukan. Berarti siapa dong? Markus. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya, surah pertama itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Tunjukkan data. Siapa namanya? Nggak bisa kemana-mana kamu. Kalau udah kena saya, saya kejar ya. Saya kejar kamu. Siapa namanya? Iya, ya sudah jawab. Bang Ardi, Ya ada yang udah saya tahu di jawab. bawah Bang Ardi, namanya Bom Wati katanya. Ayo biar malu dia di sini, biar malu. Ayo, siapa namanya? Iya namanya siapa? Namanya siapa? Tadi kan udah ada kesempatan saya tanya nih. Udah kan saya kesempatan tanya kan. Nah jawaban Anda apa? Saya tadi kan udah menjawab. Untuk urusan mengkritisi silakan kritisi nanti dari jawaban saya. Yang penting saya sudah sebutkan nama-namanya. Sekarang Anda jawab dulu namanya, baru nanti saya kritisi namanya siapa. Siapa namanya? Pakai data ya. Jawabnya pakai data. Iya namanya siapa namanya? Pakai data. Siapa namanya? Wih. Kok di mute? Iyalah di mute karena kamu nggak jawab. Coba jawab. Kamu nggak akan di mute. Kalau kamu jawab, saya akan perintahkan kepada teman-teman saya akan beritahukan kepada teman-teman saya, kamu nggak akan di mute. Tapi kalau kamu nggak jawab, ya kita mute. Jawab. Simple loh ini. Siapa namanya? Sebutkan namanya dulu. Sebutkan. Itu yang melihat 1000 orang loh. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Saya tanya siapa namanya. Jawab. Kamu so tahu mengenai Bisa kitab jawab Al-Qur'an. kok, dilimpahin ke orang lain. Namanya siapa, Bu? Namanya siapa namanya? Nama. Saya tanya nama. Kitab saya. Nama. Saya butuh nama. Nama. Kitab kamu tidak bisa kamu Nama. Jawab, ditanya belum jawab, balik nanya Namanya lagi. siapa? Namanya thank you Mr. ADL, Masya Allah. Ayo namanya siapa ya? Namanya siapa? Kalau kamu jawab, kita nggak akan mute. Tapi kalau kamu nggak jawab, kita akan mute. Jawab. Namanya siapa? Nah, saya tadi bertanya. Nggak bisa, jawab dulu. Namanya siapa? Nah, ada cuma dua pilihan. Kamu jawab atau kamu saya mute. Itu pilihannya. Ketawa, saya mute. Jawab. Malu kau, malu Jawab. kan? Biar. Jawab. Tahu ya kitab kamu ya. Jawab. Siapa namanya? Saya kan bertanya tadi. Jawab dulu. Jawab. Saya sudah jawab tadi. Teman-teman jadi saksi di sini. Udah jawab. Urusan mengkritisi silahkan nanti. Yang penting saya tunjukkan data. Sekarang jawab dan tunjukkan datanya. Mana datanya? Mana datanya? Datanya mana? Satu-satu. Kau jawab. Datanya mana? Nih, aku undang open cam ya. Aku undang open cam. Silakan tunjukkan datanya. Bahwasanya nama penulis Kodeks Sinaiticus yang menambahi Wiototeo itu. Nah gitu. Tuh, mana? Mana datanya?
Ardiansa. Saya Ardiansa. Ardiansa. Ada kok nama saya disebut. Saya bukan penulis Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus bukan. Ngapain beliau nulis? Orang beliau baru 17 tahun kok nulis. Aduh, parah. Siapa namanya? Namanya, saya tanya siapa namanya? Bukan Roh Kudus. Namanya siapa? Namanya. Namanya, saya tanya nama, jawab dulu. Gak bisa kamu. Saya di sini jadi kurios. Hah? Saya jadi kuriosmu di sini. Jawab dulu namanya siapa? Ada 2 pilihan. 1, ada 3 pilihan ya, saya tambahin 3 pilihan. 1, kamu menjawab pertanyaan saya dan kita lanjut diskusi. 2, kamu nggak jawab tapi saya mute. 3, kabur. Nah, yang mana yang mau kamu pilih? Jawab. Nama aja pilihan yang terakhir, kabur. Jawab. Jawab. Siapa namanya? Siapa namanya? Jawab. Sekarang kamu Jawab. Jawab ya. Jawab. Siapa namanya? menjawab kitab sendiri. Jawab. Gak ada ilmu ini. Kalau nggak tahu tuh bilang nggak tahu gitu loh teman-teman ya. Jadi ini untuk pelajaran teman-teman di bawah. Kalau emang nggak tahu gitu, tinggal bilang aja nggak tahu aku Ardi. Itu kan selesai kan. Jadi kita nggak debat kusir gitu kan. Kamu tahu nggak? Oke, kamu tahu nggak jawabannya, Bang Kebenaran? Tahu nggak? Tahu nggak jawabannya? Bertanya tentang. Saya tanya, kamu tahu nggak jawabannya? Apa diturun? Iya, kamu tahu nggak jawabannya? Kamu tahu nggak jawabannya? Saya bertanya yang. Kamu tahu nggak jawabannya? Sudah. Kamu tahu nggak jawabannya? Capek sendiri kau ya. Kau ngomong saya mute, kau ngomong saya mute, capek kan? Nah, buka lagi, saya mute lagi lah. Buka lagi, saya mute lagi. Di sini yang nge-mute banyak loh, bukan cuma saya. Ada host, ada Bang Samudra, ada moderatornya, banyak ini di sini moderatornya. Nah, coba, kasihan kan? Makanya jangan sesekali bertanya tentang Al-Quran ketika kau tidak punya keilmuan untuk membela kitabmu sendiri gitu loh. Duh, jawab dulu, iya jawab. Sekarang jawab, nggak usah ketawa nutupi kebodohan, nggak usah gitu loh, santai aja, jawab aja. Kita di sini diskusi akademis saja, iya jawab aja, diskusi akademis saja. Coba open cam, coba kau open cam, tunjukkan datanya, open cam, coba tunjukkan datanya ke kita. Mungkin dia minta di layar besar, abangku. Oke, gedein host, gedein, biar dia buka. Oke, gedein. Nah, tuh udah gede. Oke, open cam, buka. Open cam, tunjukkan jawabannya. Data ya, saya tadi open cam menunjukkan data, betul ya teman-teman ya? Betul sekali. Giliran sekarang giliran kamu open cam, tunjukkan datanya. Siapa nama penambahnya Huio Tuteo pada Kodeks Vatikanus? Jangkrik. Saya tadi udah jawab. Jangkrik jawab. Kau itu udah di layar besar. Kau tak malu itu ditonton 1000 orang itu. Ayo, open cam. Aku udah undang kameramu loh, bro. Aku udah undang kameramu loh, bro. Open cam dulu, bro. Open cam dulu. Jawab dulu. Open cam. 2. Open cam. Sampai pada penulisan Al-Quran. Open cam. Sungguh malu aku jadinya. Wow. Udah, ini saya serahkan ke moderator dan host. Silakan kalau mau diturunkan, saya nggak mau nurunkan. Silakan. Cikuculuk ngapain di sini? Pakai data. Jawab. Oke. Ya, Silakan di bawah teman-teman ada yang lain lagi masuk. yang mau naik kayaknya nih tuh. Ada Ya, lagi. silakan. Ada lagi. Mana nih? Heston ya, si Heston naik Heston. Oke. Pak Heston, silakan naik Pak Heston. Mana? Di ini sudah kelihatan. di atas. Baru Di atas, Bang. loading. Saya kok nggak kelihatan saya.
Sama di saya juga nggak kelihatan. Wah, bahaya ini. Kena jurus ini. Kena jurus ini. Suruh turun dulu. Bang Eston, turun dulu Bang Eston. Habis itu keluar. Baru nggak usah masuk-masuk lagi. Bang Heston, sinyal mungkin Bang. Butet, monitor Butet. Coba kita edukasi aja ya. Butet, monitor Butet. Butet. Beliau tadi malam mengatakan Bang Ardi, beliau bingung dengan isi bibolnya sendiri. Begitu katanya tadi malam. Siap. Butet, monitor kita Bang Butet Ardi, kita Teti, akan bukan Butet, Teti. Oh, Bu Teti. Oke, Bu Teti. Sorry. Itu tulisannya Tet soalnya. Iya. Panggil aja Ito Bang Ardi. Ito lebih simpel. Ito. Iya, siap. Nun, itu apa sih artinya? Panggilan laki-laki ke perempuan kalau di Batak. Oh, gitu. Bayu, Oke. bilangnya Bayu gitu loh. Kalau bahasa di Ito. kampungku sister gitu. Oke, sister. Sister itu yang di rumah sakit tuh ya? Suster keramas itu. Oh, Bang. suster. Oke. Sorry. Kirain suster. Oke. Suster itu bukannya yang hewan yang kayak mirip tikus itu ya? Apa itu? Itu plester Bang, plester. Oh, plester. Oh, sorry. Sorry. Hamster. Oke, sorry. Hamster. Sorry. Oke. Oke, Bu Teti, monitor Bu Teti. Itu lobster gitu yang di bawah. Oke Bu Teti, kalau nggak monitor saya serahkan kepada teman-teman yang lain. Mungkin Bunda Rahma pingin berbicara, silakan. Karena saya di sini udah memasuki waktu Isya ya. Saya harus sholat subuh ini sekarang. Lanjut dulu ya teman-teman. Maghrib. Oh maghrib. Sorry. Lanjut teman-teman. Lanjut. Oke. Itu monitor. Puasa ya teman-teman. Menjalankan puasa, selamat berbuka puasa gitu ya. Oke ya, lanjut. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Filipus. Assalamualaikum Ustadz. Itu cara manggil itu begini biasanya nih. Itu tampar 3 kali, pipi kanan, pipi kiri, hidung. Itu sekali lagi, pipi kanan, pipi kiri, hidung. Oh, Butet. Wah, baru mandi loh aku. Nah, betul kan teman-teman? Cara manggil itu begitu tuh. Baru selesai mandi, tidur-tiduran. Siong dong amang kale Butet. Kau tahu Ya, lagu silakan itu? itu. Gimana itu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aku tak ngerti penjelasan Abang Ardiansa yang tampan. Bang Ardiansa tadi menuntut seseorang itu siapa namanya? Nama siapa sih yang Abang maksud, Bang? Artinya begini, Bunda. Penyusunan Bible itu setelah abad 4, setelah konsili-konsili kan, kemudian dikodeks, dikanonisasi, dikanon. Yang hasil-hasil konsili inilah yang dikanon. Jadi abad 4 barulah dibukukan ya, dikanon. Inilah yang sampai kepada tapi bukan yang ada yang kalian pakai sekarang ya, terjemahan baru. Itu setelah diterjemahkan abad 17, 1976 ya. Baru itulah yang kalian pakai sekarang tuh, perjanjian baru PB ya, yang diterjemahkan oleh Lai. Tapi itu kodek Vatikanus itu, kodeks Sinaiticus itu yang dijelaskan tadi Bang Ardi itu abad 4. Jadi nggak ada nyambung kepada murid-muridnya ya. Murid-muridnya itu udah lama nggak ada lagi. Menuliskan gitu ya. Iya, jadi bukan murid. Itu pun penamaan nama-nama itu bukan itu baru Bapak Gereja yang entah 2 orang ini yang memberi penamaan ya. Yohanes, Matius, Lukas, Markus tuh bukan tadinya itu enggak ada, tapi diberi penamaan oleh bapak-bapak gereja. Lupa aku namanya 2 orang ya. Tadinya pun itu menurut Yohanes, menurut Markus, menurut Lukas,
pakai kata menurut ya, akhir-akhir ini aja nih di terjemahan baru yang boleh kalian pakai baru tertulis Lukas, Matius. Tadi itu jadi itu yang disampaikan ya. Berarti Jadi ada, kalau kita cari nyambungnya ke Yesus nggak ada, Mbak. jadi berarti kitab itu ada beberapa jenis gitu. Alkitab itu. Banyak, ribuan manuskrip itu. Kemudian dipilih oleh bapak gereja ini yang dikanon, ini yang yang ditolak, apokrifa yang disembunyikan. Ya, jadi yang membuat standar itu bapak-bapak gereja yang sesuai dengan pengajaran bapak-bapak gereja dengan udah masuk di situ paham Tertullianus ya, Trinitas. Itu yang dipilih, yang kiranya yang tertolak itu yang jadi ribuan manuskrip itu dipilah-pilih itu yang harus di kanonisasi yang dibukukan tuh. Kanon itu artinya hasil seleksi, hasil penyeleksian. Gitu. Baju Bunda Ramaya, dipilih. Nah, gitu. Ini yang bagus, ini yang jelek. Yang bagus, Ya, pertanyaan jemaat saya, Kristen Bang. ditaruh di situ. Pertanyaannya itu standar bapak-bapak gereja nih dari mana dia pilih-pilih itu? Apa ini firman Tuhan atau ini bukan? Dia dapat standar dari mana? Jadi gitu ya. Makanya banyak yang apokrifat yang disembunyikan, yang tertolak itu, yang tidak berkesesuaian dengan pengajaran Tertullianus tentang Trinitas itu ya, itu yang enggak di ini. Gitu. Kemudian disusub-sisipkan lah masih itu paham Bapa Putra Roh Kudus itu ya, itu tadinya catatan kaki kemudian disisipkan masuk. Yang tadinya di kodeks-kodeks itu belum ada ya, tentang paham Bapa Putra Roh Kudus itu enggak ada sebelumnya. Manuskrip yang tertua pun nggak ada, baru kemudian disisipkan masuk itu paham-paham. Makanya itu di Yohanes koma namanya ya, 2 Yohanes 5:7-8 tuh itu dalam kurung yang memberi kesaksian tuh Bapa Putra Roh Kudus tuh nggak ada tadinya, cuma diada-adakan supaya dijadikan pembenaran pengajaran tentang Trinitas oleh Bapak Gereja, dimasukkan, disisipkan gitu, Mbak. Oh iya. Itu aku mau nanya itu. Iya, Bang. Udah berbusa-busa baik mulut itu atau guru-guru kita di sini udah berapa lama ya? Kira-kira ada nggak sih gitu ilmu yang didapat sama itu, kebenaran yang didapat sama itu? Dan tadi malam itu mengatakan, kok aku bingung ya sama isi Bible ini ya gitu. Udah jelas bingung itu, carilah kebenaran itu toh. Banyak, Bang. itu Ya, banyak pertentangan ya, Mbak Teti. Bang Singa, tadi malam itu saya Iya. diskusi sama Ito sampai rungkat roomnya. Itu dia menyadari dan mengakui bahwa kok gini ya ajaran Paulus ya. Kok Paulus Iya. gini ya, agak lain ya. Aku mendengarkan Izin. lanjutkan dah. Itu nanti kalau bisa jangan turun dulu. Aku mau berbuka dulu. Nanti setelah berbuka, aku akan tunjukkan keanehan-keanehan yang ada di kitab sucinya yang diimani oleh orang Kristen. Bang Ardiansyah Ya, nanti jam 7 ada ibadah, Bang. Paling Oh ya udahlah. Oke. Santai aja. Oke, santai. Oke, thank you ya. Aku lanjut dulu. Iya, silakan, Bang.